Kisah yang baru saja menandatangani surat cerai, keluarga mantan suami, saya sudah tidak sabar untuk pindah ke villa senilai 90 miliar rupiah milik saya. Namun, begitu pintu dibuka, seluruh keluarga mereka langsung terpaku, tertawa, angkuh sambil melemparkan surat cerai ke wajah saya. Mereka yakin bisa mengusir saya dan membawa seluruh keluarga mereka untuk menikmati kemewahan villa 90 miliar rupiah itu. Tapi dia dan ibunya tidak menyadari bahwa yang menunggu mereka di balik gerbang mewah sore ini bukanlah kemewahan, melainkan jebakan yang memalukan dan menyakitkan yang saya persiapkan sendiri. Saya melangkah keluar dari kantor pengadilan agama saat teriknya matahari sore Jakarta membakar jalan aspal. Hawa panas yang menyesakan membuat pandangan saya kabur melihat kendaraan yang hilir mudik. Namun anehnya, hati saya terasa sejuk. Di tangan saya ada putusan cerai yang baru saja diketik, selembar kertas tipis namun memiliki bobot ribuan kilogram. Karena itu baru saja mengakhiri 5 tahun penderitaan saya sebagai menantu dan istri, penuh dengan rasa malu dan air mata. Saya menarik napas dalam-dalam, aroma asap dan debu kota hari ini terasa begitu nyaman, itu adalah aroma kebebasan. Saya merapikan kacamata hitam besar saya, menutupi mata saya yang bengkak karena begadang semalaman mengurus prosedur. Akhirnya, saya bebas. Suara langkah kaki yang berat di lantai di belakang saya membuat saya berhenti. Tanpa menoleh pun, saya tahu itu adalah Budi. Aroma parfumnya yang menyengat bercampur bau rokok, mahalnya selalu membuat saya merasa sesak. Bertahun-tahun ini, Budi berjalan sejajar dengan saya. Dia berhenti, dengan santai menyalakan sebatang rokok. Dia menghisap dalam-dalam lalu menghembuskan asap ke arah saya. Sikap angkuhnya tetap sama seperti dulu. Dia menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki, tatapan tanpa sedikit pun rasa cinta suami istri, melainkan penuh dengan penghinaan dan kemenangan. Budi terkekeh, suaranya terdengar penuh kesombongan. Nyonya Dewi, memegang surat cerai saja wajahmu sudah berseri-seri, ya? Akan. Saya lihat berapa lama kamu bisa bahagia. Tanpa saya, tanpa gelar nyonya, direktur perusahaan, apa kamu pikir bisa mempertahankan villa 90 miliar di Menteng itu? Saya diam saja, hanya tersenyum tipis. Dia masih mengira saya adalah boneka di etalase yang cantik tapi tidak berguna, hanya tahu hidup, menempel pada kemewahannya. Dia tidak tahu bahwa sayalah yang menanggung beban perusahaan yang dibanggakannya itu. Melihat saya tidak menjawab, Budi semakin menjadi-jadi. Dia mendekat, merendahkan suara seolah memberi anugerah. Saya beritahu kamu, wanita yang ditinggalkan itu seperti air yang tumpah, cepat atau lambat kamu akan berlutut, memohon agar saya kembali. Saat itu, mungkin saya akan mengingat masa lalu dan memberimu sedikit uang receh untuk hidup. Rumah itu, simpan saja rumahnya, jiwanya ada di tangan saya. Saya menatap lurus ke matanya, tatapan yang tenang dan aneh. Dulu, setiap kali dia membentak, saya selalu menunduk dan bersabar demi kedamaian rumah tangga. Tapi hari ini, wanita lemah lembut itu sudah mati. Saya menjawab dengan lembut, setiap kata terucap jelas. Pak Budi, terima kasih atas kekhawatiran Anda. Tapi, sebaiknya Anda khawatirkan diri Anda sendiri. Mulai saat ini, kita berjalan, masing-masing, air sungai tidak mencampuri air sumur. Dan soal apakah saya bisa mempertahankan rumah atau bagaimana hidup saya, itu bukan urusan Anda. Setelah mengatakan itu, saya berbalik dan langsung menuju taksi yang sudah menunggu. Saya tidak ingin membuang waktu sedetik pun lagi dalam hidup saya untuk pria durhaka ini. Duduk di dalam mobil, melalui kaca spion, saya melihat Budi masih berdiri di sana, terlihat kesal menendang ban mobilnya. Dia masih percaya bahwa dialah pemenangnya, bahwa saya hanyalah seorang pecundang yang diusir ke jalan. Dia tidak tahu bahwa badai yang sebenarnya untuk keluarganya baru saja dimulai. Taksi melaju meninggalkan pengadilan yang megah dan masa lalu yang menyakitkan. Saya mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan singkat kepada pengacara Hadi. Semua di pengadilan sudah selesai, rencana B bisa dimulai sekarang, Pak. Saya menutup mata, menyandarkan kepala ke kursi mobil. Gambaran hari-hari saya dihina, ibu mertua, direndahkan suami, dan diperas adik ipar terus muncul, seperti film yang diputar lambat. Bu Aminah, Ibu Budi, wanita serakah yang tidak ada habisnya, selalu mengatakan, menyayangi menantunya tetapi selalu meminta uang. Sari, adik ipar perempuan yang malas, hanya tahu berpenampilan modis dengan uang hasil keringat dan air mata. Saya, dan Rizal, adik ipar laki-laki yang kecanduan judi dengan tumpukan utang. Mereka seperti lintah yang menempel pada saya, menguras habis mental dan materi, saya. Tapi hari ini, Dewi yang dulu sudah mati. Saya akan memberi mereka pelajaran, yang tidak akan mereka lupakan, pelajaran tentang hukum karma yang sudah lama. Mereka sisekan pan. Saya tersenyum,
Senyum dingin, tapi penuh kepuasan. Permainan ini baru benar-benar dimulai saat saya dengan santai menikmati kopi pahit di sebuah kedai langganan di ujung kota yang lain. Sebuah drama komedi sedang dipentaskan dengan rumit. Kisah ini kemudian baru saya dengar dari Bu Ratna, tetangga lama. Tapi melalui cerita Bu Ratna yang hidup, saya bisa membayangkan setiap detailnya dengan jelas. Seolah-olah saya sendiri sedang berdiri di sana menyaksikannya. Di rumah kontrakan yang sempit di gang kecil yang bising, Bu Aminah sedang mengarahkan kedua anaknya yang berharga untuk mengemas barang-barang. Suasana di rumah ramai seperti festival. Bu Aminah mengenakan baju sutra motif bunga-bunga, mencolok, tangannya mengibas-ngibas kipas bambu, mulutnya terus-menerus mendesak. Cepat, Rizal, kamu kemas semua speaker dan radio itu dengan hati-hati. Nanti di rumah baru kita harus adakan pesta perayaan besar-besaran agar seluruh kawasan Menteng tahu siapa kita. Sari, semua pakaian dan sepatu kumpulkan semua. Jangan sampai ada yang tertinggal. Barang-barang murahan ini bisa dibawa ke sana sebagai lap daripada ditinggalkan di sini untuk pemilik rumah, ya kan? Rizal, sambil merekatkan lakban pada kardus, tertawa terbahak-bahak. Ibu jangan khawatir, saya sudah rencanakan. Basement di sana sangat luas. Saya akan buat ruang hiburan, pasang set karaoke paling mahal, lalu undang teman-teman untuk bermain agar mereka melongo. Kali ini kita benar-benar mengubah hidup, Bu Sari, sambil bercermin dan memoles lipstik, bermimpi. Saya mau kamar yang menghadap Sungai Ciliwung ya, Bu. Kamar itu pencahayaannya bagus, saya bisa leluasa live streaming jualan, dan membuat TikTok. Teman-teman saya pasti akan iri setengah mati kalau melihat saya tinggal di villa 90 miliar. Bu Aminah tersenyum lebar, menunjukkan giginya yang kuning karena mengunyah sirih. Dia menepuk pahanya. Tentu saja, rumah kakakmu juga rumah saya, rumah kalian. Dewi sudah diusir. Sekarang rumah besar itu milik keluarga Harahap kita. Saya akan menempati kamar tidur utama yang paling luas di lantai 1. Kamar yang dulu Dewi larang saya masuki. Sekarang saya mau tidur melintang atau memanjang. Itu hak saya. Suara Bu Aminah yang nyaring terdengar hingga keluar gang. Tetangga yang penasaran melongok, melihat dua truk besar mundur, menghalangi seluruh jalan umum. Beberapa orang yang penasaran bertanya, Bu Aminah, mau pindah kemana kok? Ramai sekali. Dapat lotre ya sampai truknya besar begitu? Bu Aminah dengan bangga mendongak, suaranya penuh kesombongan. Capek tinggal di tempat sempit ini, Bapak, Ibu, Budi, anak saya, membawa seluruh keluarga untuk tinggal di Villa Menteng. Villa 90 miliar, luas ribuan meter persegi, ada kolam, renang dan taman. Loh, sekarang keluarga saya sudah kaya raya, jadi orang penting, tidak perlu lagi berdesakan di lingkungan kumuh ini. Mendengar itu, semua orang saling memandang dengan mata terbelalak. Ada yang mencibir, ada yang menggelengkan kepala, tetapi ada juga yang memuji keberuntungan Bu Aminah. Bu Aminah senang dipuji, merasa akan menjadi ratu. Barang-barang ditumpuk tinggi di atas truk, dari sapu usang, alas kaki robek, hingga stoples acar, bahkan garam dan bumbu-bumbu, Bu Aminah menyuruh dibawa. Semua. Dia beralasan, meskipun kaya, hemat itu penting, dibawa saja agar tidak perlu membeli lagi, uangnya bisa dipakai untuk membeli emas dan memakainya. Rizal dan Sari bekerja keras, keringat bercucuran, tetapi mulut mereka tetap tersenyum lebar. Dalam benak mereka, terbayang kehidupan sebagai raja dan ratu. Ada pelayan, uang belanja tak terbatas. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan yang membawa mereka ke surga, melainkan perjalanan yang membawa mereka ke pelajaran seumur hidup tentang keserakahan dan ilusi. Truk mulai menyala, asap hitam pekat mengepul memenuhi gang. Bu Aminah naik ke kabin, duduk di samping sopir, melambaikan tangan kepada tetangga seperti seorang ratu kecantikan yang ramah. Baiklah, selamat tinggal, Bapak, Ibu, saya pergi menikmati keberuntungan. Iring-iringan truk melaju, membawa mimpi, perubahan hidup Bu Aminah dan kedua anaknya, menuju ke Jakarta Selatan. Saya duduk di kafe, melihat jam. Momen dramatis akan segera tiba. Saya menyesap kopi. Rasa pahitnya perlahan melebur di lidah, meninggalkan sisa rasa manis. Memang benar, hidup ini ada timbal baliknya. Dan hari ini adalah hari saya menagih utang. Tepat pukul 2 siang, teriknya matahari Jakarta membakar kepala, udara sangat pengap hingga sulit bernapas. Dua truk yang membawa harta benda dan mimpi, keluarga Bu Aminah dengan berisik memasuki kawasan villa mewah Menteng. Pohon-pohon hijau subur di kedua sisi jalan dan rumah-rumah mewah dengan gerbang tinggi dan pagar tertutup membuat Bu Aminah dan kedua anaknya terkesima. Rizal menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil, matanya bersinar terang seperti lampu mobil, mulutnya bergumam menghitung berapa nilai kawasan ini.
Mobil berhenti di depan gerbang villa nomor 86, gerbang besi artistik yang megah, berdiri kokoh di bawah sinar matahari. Bu Aminah dengan cepat melompat dari mobil, menggenggam erat seikat kunci lama yang diam-diam dia buat duplikatnya. Saat Budi masih tinggal bersama saya, dia mengayunkan tangan memberi perintah kepada sopir, kalian mundur saja sampai ke gerbang agar saya bisa membuka pintu, dan kalian bisa masuk ke halaman untuk menurunkan barang. Kemudian dia berjalan dengan gagah, seperti seorang jenderal wanita yang baru saja menaklukkan benteng. Bu Aminah memilih kunci terbesar dan memasukkannya ke lubang kunci gerbang kecil untuk pejalan kaki. Namun anehnya, dia terus memasukkan kunci tetapi tidak bisa masuk. Dia memutar ke kiri dan kanan, menekan dengan keras hingga kunci itu bengkok, tetapi pintu tetap diam. Aneh, kenapa lubang kunci ini rewel sekali hari ini? Bu Aminah bergumam, keringat mulai membasahi dahinya. Sari berdiri di sampingnya, memegang kipas mini bertenaga baterai yang berputar kencang, cemberut. Ibu cepatlah, panas sekali. Atau ibu salah ambil kunci? Salah bagaimana? Kunci ini saya simpan, seperti pusaka, tidak mungkin salah. Mungkin sudah lama jadi macet karena karat saja. Saat itu Rizal juga melompat turun, tidak sabar mendorong ibunya. Ibu minggir, wanita lemah lembut tahu apa. Rizal mengambil seikat kunci, berniat menggunakan kekuatan ototnya untuk memutar. Tetapi ketika dia melihat lubang kunci dengan cermat, dia terkejut. Tempat yang dulu merupakan kunci mekanis biasa, kini telah diganti dengan panel elektronik hitam mengkilap, modern dan dingin, tanpa ada lubang untuk memasukkan kunci. Ini adalah sistem kunci pintar pengenal wajah dan sidik jari yang baru saya pasang pagi ini, tepat setelah meninggalkan pengadilan. Bu, gawat, Dewi sudah mengganti kunci. Rizal berteriak, suaranya tercekat karena kesal. Bu Aminah mendengar itu, langsung melompat seperti lintah terkena cuka. Dia maju, mendekatkan wajahnya ke panel elektronik, dan memukulinya. Apa? Dia berani mengganti kunci? Ini rumah anak saya, berani-beraninya dia, seenaknya mengganti kunci? Buka. Buka segera untuk saya. Tentu saja. Yang menjawabnya hanyalah keheningan dari balok logam dan suara bip-bip kesalahan, yang memekakan telinga dari sistem keamanan. Gerbang tetap tertutup rapat, dengan dingin menolak tamu tak diundang itu. Panas terik ditambah kekecewaan membuat darah di tubuh Bu Aminah mendidih. Dia mulai kehilangan kendali. Dia melemparkan seikat kunci ke tanah, menggunakan kedua tangannya mengguncang gerbang besi dengan kuat. Dewi, keluar kamu. Kamu bersembunyi di dalam sana apa? Buka pintu, biarkan saya masuk. Rumah ini rumah, Budi. Kamu tidak punya hak melarang saya masuk. Teriakan Bu Aminah memecah kesunyian lingkungan orang kaya itu. Sari melihat ibunya begitu marah, ikut-ikutan. Dia melepaskan sepatu hak tingginya dan memukulkannya ke pagar besi. Mbak Dewi, jangan jahat begitu. Kalau Mbak sudah cerai, kembalikan rumah ini kepada kakak saya. Jangan sampai jadi harta sengketa, nanti masuk penjara loh. Para sopir truk yang menyaksikan pemandangan ini hanya menggelengkan kepala dengan bosan. Seorang bapak menyalakan rokok dan berseru, "Nyonya, bisa masuk, tidak? Agar kami tahu. Panas begini, ongkos angkut akan dihitung tambahan loh." Mendengar kata uang, Bu Aminah semakin marah. Dia berbalik membentak sopir, "Tunggu, nanti kalau saya sudah masuk, saya bayar 2 kali lipat. Sekarang diam, dan urus wanita licik ini." Bu Aminah kembali ke gerbang. Kali ini dia tidak mengguncang lagi, melainkan mulai memungut batu bata dan kerikil di pinggir jalan dan melemparkannya ke dalam halaman. Sambil melempar, dia mencaci maki dengan kata-kata paling tajam yang bisa dia pikirkan. Bayangan berbaring nyaman di kamar ber-AC tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kemarahan seorang yang serakah yang kehilangan makanan. Lezat tepat di depan mulutnya. Keributan di depan gerbang villa nomor 86 dengan cepat menarik perhatian seluruh lingkungan. Di kawasan premium ini, orang sangat menghargai privasi dan ketenangan mutlak, sehingga tindakan keluarga Bu Aminah sama saja dengan melemparkan terasi ke pertemuan penting. Sebuah mobil listrik dari pengelola perumahan perlahan mendekat. 2 petugas keamanan berseragam rapi turun. Seorang pria muda, berpenampilan kalem tapi tegap, mendekati Bu Aminah dan dengan lembut, mengingatkan, "Maaf, Ibu, Bapak dan Saudara, ini adalah kawasan perumahan yang membutuhkan ketenangan, mohon semuanya menjaga ketertiban. Jika ada perselisihan, silakan selesaikan di kantor kelurahan atau panggil pemilik rumah untuk berbicara. Baik-baik, jangan berteriak-teriak dan melempar batu seperti ini, mengganggu penghuni sekitar." Bu Aminah yang sedang panas hati, melihat petugas keamanan datang, seolah menemukan pelampiasan amarah. Dia berkacak pinggang dan menyerbu wajah petugas keamanan muda itu, ludahnya munkrat. "Kamu ini siapa berani-beraninya menasihati saya?
Saya ini ibu pemilik rumah ini. Saya pulang ke rumah saya. Apa urusanmu? Kalian ini anjing penjaga rumah, tahu apa kalian sampai menggonggong? Petugas keamanan mengerutkan kening, berusaha tetap tenang menghadapi kata-kata kasar itu. Mohon ibu berbicara dengan sopan, kami bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Saat ini pemilik rumah, Nyonya Dewi, tidak ada atau tidak mengizinkan pintu dibuka. Ibu tidak boleh merusak properti atau membuat keributan. Rizal melihat ibunya diintimidasi, darah preman dalam dirinya mendidih. Dia menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan tato yang melilit di lengannya, lalu maju dan mendorong dada petugas keamanan dengan keras. Kamu mau berkelahi? Saya ini adik pemilik rumah. Ini rumah saya mau pulang. Saya mau merusak atau berteriak itu hak saya. Coba kamu sentuh saya akan membuat kamu dipecat besok juga. Petugas keamanan mundur selangkah untuk menjaga keseimbangan. Tangannya diletakkan di pinggang, suaranya lebih tegas. Saya minta Anda menjaga jarak. Jika Anda masih melakukan tindakan penyerangan terhadap petugas keamanan, kami terpaksa menggunakan tindakan tegas dan melaporkannya ke polisi. Melihat Rizal yang agresif, Bu Aminah mengubah taktiknya. Dari posisi dominan, dia tiba-tiba terjatuh, meronta-ronta seperti ikan di darat. Dia menangis dan meraung, tangisan pilu bergema di seluruh sudut jalan. Ya Tuhan, lihatlah, petugas keamanan perumahan mewah memukuli orang tua. Mereka bersekongkol dengan menantu durhaka untuk menindas ibu mertua yang lemah. Ya Tuhan, apakah surga punya mata? Saya membesarkan anak, lalu istrinya merebut rumah dan harta, sekarang menyewa orang untuk memukuli ibu mertua. Sari melihat ibunya berakting begitu dalam, dengan cepat mengeluarkan ponselnya, dan mulai melakukan siaran langsung di Facebook. Mulutnya terus berceloteh. Teman-teman, bantu share ya. Lihatlah bagaimana orang kaya dan petugas keamanan ini menindas rakyat kecil. Ibu saya hampir pingsan di sini, kakak ipar saya, bernama Dewi merebut harta dan menyewa preman untuk memukuli ibu mertua. Drama Civeo dari Bu Aminah dan kedua anaknya membuat para tetangga elit di sekitar hanya bisa menggelengkan kepala dengan muak. Para ibu rumah tangga yang mengajak anjing jalan-jalan harus memutar ke seberang jalan, menutup hidung, seolah menghindari bau busuk. Mereka berbisik-bisik. Keluarga siapa itu kok? Tidak beruntung sekali. Kabarnya itu mantan keluarga suaminya Nyonya Dewi. Dia begitu baik, tapi ternyata harus berhadapan dengan keluarga yang sangat menyebalkan. Memang benar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lihat saja, cara mereka berulah, sudah tahu orang macam apa mereka. Meskipun mendapat tatapan jijik, Bu Aminah tetap berguling-guling di tanah, debu menempel di pakaian sutranya, rambutnya acak-acakan. Dia berpikir bahwa dengan membuat keributan, mempermalukan saya akan muncul dan membuka pintu. Tapi, dia salah. Saya tidak takut kehilangan muka karena topeng kemunafikan keluarganya. Hari ini saya akan membuka semuanya agar dunia melihat. Saya mengamati semuanya melalui kamera keamanan yang terhubung langsung ke ponsel saya. Duduk di kafe yang sejuk tidak jauh dari sana. Melihat mantan ibu, mertua saya berakting konyol, saya hanya merasa geli, tidak lagi merasa takut atau hormat seperti dulu. Ketidakmaluan manusia memang tidak ada batasnya. Petugas keamanan melihat situasi tegang dan di luar wewenang mereka untuk menyelesaikan, lalu menekan alat komunikasinya. Halo. Piket polisi kelurahan, ada pelaku kerusuhan publik, fitnah, dan tindakan penyerangan terhadap petugas. Di Villa B86, mendesak, tidak sampai 10 menit kemudian, suara sirine mobil polisi terdengar dari ujung jalan, memecah drama pingsan Bu Aminah. Mobil patroli polisi kelurahan berwarna putih biru berhenti tepat di depan kerumunan yang kacau. 3 polisi turun, dengan seragam rapi, wajah serius penuh wibawa, dipimpin oleh Kompol Budi, kepala polisi kelurahan, seorang yang terkenal tegas dan bijaksana di kawasan ini. Dia mengamati lokasi kejadian. Bu Aminah sedang merintih di tanah. Rizal, berwajah merah padam, sambil berkacak pinggang. Sari masih memegang ponselnya, merekam, dan kedua petugas keamanan sedang menjaga lokasi. Ada apa ini? Ribut-ribut? Kompol Budi bertanya, suaranya dalam dan nyaring. Melihat polisi datang, Bu Aminah seolah mendapat energi tambahan, dia bangkit, secepat tupai, lupa bahwa dia sedang pura-pura pingsan. Dia berlari dan memegang lengan Kompol Budi. Air mata dan ingus bercucuran, dia meraung. Oh, Pak Polisi, tolong keluarga saya. Ini sangat tidak adil, Pak. Rumah anak saya dibeli dengan uang hasil keringat, tapi istrinya menipu dan merebutnya. Sekarang dia mengganti kunci dan mengurung ibu mertua serta adik ipar di luar di bawah terik matahari, seperti ini. Belum lagi dia menyuruh petugas keamanan memukuli saya. Tubuh tua, ini bagaimana bisa menahan? Kompol Budi dengan lembut melepaskan tangan Bu Aminah, menjaga jarak dengan sopan namun tegas.
Ibu tenang, ada apa ceritakan pelan-pelan. Mohon ibu, berdiri, jangan menarik-narik. Di sini ada kamera keamanan jalan. Siapa memukuli, siapa benar siapa salah, kami periksa rekaman CCTV pasti tahu, ibu jangan memfitnah orang lain. Mendengar kata kamera, Rizal sedikit terkejut, mundur sedikit, tetapi Bu Aminah masih terus berteriak. Kamera mana? Kamera juga dipasang oleh mereka bisa memanipulasinya semua. Bapak harus percaya rakyat miskin seperti kami. Saya mau masuk ke rumah anak saya. Bapak suruh Dewi keluar dan buka pintu. Untuk saya, Kompol Budi berbalik bertanya kepada petugas keamanan. Bagaimana kejadian, sebenarnya, Pak? Petugas keamanan menjelaskan dengan jelas, lapor, Bapak. Kelompok orang ini datang dengan 2 truk, berniat membongkar kunci untuk masuk rumah, tetapi tidak berhasil, sehingga membuat keributan, berteriak-teriak dan melempar batu ke rumah warga. Kami sudah mengingatkan, tetapi pemuda itu mendorong petugas, dan ibu ini berpura-pura pingsan. Pemilik rumah, Nyonya Dewi, saat ini tidak terlihat. Kompol Budi mengangguk, lalu berbalik ke arah keluarga Bu Aminah dengan suara tegas. Saya meminta kalian semua menunjukkan kartu identitas dan yang terpenting, ibu mengatakan ini rumah anak ibu. Jadi apakah ibu memiliki dokumen yang membuktikan kepemilikan atau dokumen yang membuktikan ibu memiliki KTP atau terdaftar sebagai penduduk sementara di alamat ini? Bu Aminah terkejut. Dokumen rumah dan tanah dari dulu selalu saya yang pegang erat. Budi tidak pernah menyentuhnya. KTP Bu Aminah dan anak-anaknya masih di kampung atau di rumah kontrakan, tidak ada nama mereka di villa ini. Ini rumah anak saya ibunya. Tentu saja saya punya hak untuk masuk, apa perlu dokumen? Cinta dan keadilan itu ada di hati, bukan di kertas. Bu Aminah berargumen dengan keras. Maaf ibu, kami bekerja sesuai hukum, tanpa dokumen. Ibu sedang melakukan tindakan masuk tanpa izin dan membuat keributan di tempat umum. Saya meminta ibu dan keluarga untuk membubarkan kerumunan, memindahkan truk ke tempat lain. Segera, jika masih terus membuat keributan, kami terpaksa mengundang semua ke kantor untuk proses hukum. Rizal melihat situasi tidak menguntungkan lalu menyela, suaranya melunak seperti preman kelas teri. Pak polisi, tolong maklumi, ibu saya sudah tua dan pikun, tapi ini memang rumah kakak kandung saya bernama Budi. Istri dan dia sedang dalam proses cerai, istrinya curang dengan mengganti kunci. Kami ini keluarga, Pak, tolong bantu kami masuk rumah untuk menunggu Budi pulang dan menyelesaikan masalah. Tidak ada maklum-maklum. Kompol Budi memotong perkataannya. Sengketa harta setelah perceraian adalah urusan pengadilan. Selama belum ada putusan akhir atau persetujuan dari pemilik saat ini, Anda tidak punya hak untuk masuk. Tepat saat suasana sedang sangat tegang, dan Bu Aminah akan memulai drama pingsan bagian kedua, sebuah taksi mewah berwarna putih meluncur, berhenti tepat di samping mobil polisi. Pintu mobil terbuka, sepasang sepatu hak tinggi ramping menyentuh aspal. Itu, saya melangkah keluar dari mobil, rapi dalam balutan gaun kerja biru hitam, yang elegan. Tangan saya memegang setumpuk berkas tebal. Saya melepaskan kacamata hitam saya, menatap lurus ke arah kerumunan yang sedang kacau. Tatapan tajam saya menyapu wajah terkejut Bu Aminah, Sari, dan Rizal. Saya tersenyum, senyum basa-basi namun penuh kekuatan, lalu berjalan lurus ke arah Kompol Budi. Selamat siang, bapak-bapak polisi. Selamat siang semuanya, saya Dewi, satu-satunya pemilik villa ini. Ada apa kok banyak orang berkumpul di depan rumah saya? Bu Aminah melihat saya seolah melihat musuh bebuyutan. Dia menunjuk ke arah saya, berteriak, "Ah, kamu wanita licik, sudah berani muncul. Ayo, suruh polisi buka pintu untuk saya segera. Kamu mau merebut rumah anak saya, ya?" Saya tidak peduli dengan dia, hanya dengan tenang menyerahkan setumpuk berkas kepada Kompol Budi. "Pak, ini sertifikat hak milik atas nama saya. Dilampirkan dengan surat keterangan harta pribadi yang terbentuk sebelum pernikahan, sudah diaktakan dengan sah. Dan ini adalah putusan cerai dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum sejak 3 hari lalu. Rumah ini sepenuhnya milik saya, tidak ada hubungannya dengan Budi atau keluarganya sama sekali." Kompol Budi menerima berkas itu, membolak-balik setiap halaman dengan teliti, lalu mengangguk mengiyakan. Tindakan itu seperti siraman air dingin yang langsung membasahi wajah Bu Aminah dan kedua anaknya, memadamkan sepenuhnya api keserakahan yang berkobar dalam diri mereka. Suasana di depan gerbang villa saat itu tegang seperti senar yang akan putus. Kehadiran saya dan setumpuk berkas hukum di tangan saya telah mengubah keseimbangan kekuatan sepenuhnya. Saya berdiri tegak, kepala terangkat tinggi, berhadapan dengan tatapan marah, mantan ibu mertua dan rasa ingin tahu dari para tetangga. Kompol Budi memegang sertifikat hak milik berwarna merah muda di tangannya,
membolak-balik setiap halaman dengan hati-hati. Dia membandingkan nomor KTP, membandingkan foto, dan membaca dengan teliti bagian catatan tentang asal-usul properti. Waktu seolah berhenti dalam detak jantung yang berdebar kencang dari Bu Aminah dan kedua anaknya. Setelah pemeriksaan yang cermat, Kompol Budi menutup sertifikat itu, mengembalikannya kepada saya, lalu berbalik menatap Bu Aminah dengan tatapan serius. Dia dengan lantang menyatakan, Ibu Aminah dan saudara, saya sudah memeriksa dokumen-dokumen ini sepenuhnya sah. Villa ini adalah milik pribadi Nyonya Dewi. Properti ini terbentuk dan ditetapkan sebelum masa pernikahan, bukan harta bersama suami istri. Oleh karena itu, Budi atau siapapun dalam keluarga ibu tidak memiliki hak apapun terhadap rumah ini kecuali dengan persetujuan Nyonya Dewi. Kata-kata Kompol Budi bagai petir menyambar telinga, membuat Bu Aminah terdiam, kaku. Wajahnya berubah dari merah padam menjadi pucat pasi, mulutnya terbuka, lebar namun tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Rizal dan Sari yang berdiri di sampingnya juga saling pandang dengan bingung, impian mengubah hidup, yang baru saja berkobar tiba-tiba disiram air dingin membeku. Namun, dengan sifat serakah dan keras kepala yang sudah mendarah daging, Bu Aminah tidak mudah menerima kekalahan. Dia meronta-ronta dan berteriak, menentang, tidak masuk akal. Pak polisi, tolong periksa lagi, pasti wanita licik ini membuat dokumen palsu. Anak saya adalah direktur, uangnya mengalir seperti air. Bagaimana mungkin rumah sebesar ini dia tidak punya bagian? Dia menipu, Pak. Dia menipu seluruh keluarga saya. Saya tertawa terbahak-bahak mendengar ketidakmaluan dia yang menggelikan. Saya menatap lurus ke arah Bu Aminah. Suara saya tenang namun tajam. Bu Aminah, Anda sebaiknya ingat, setahun sebelum saya menikah dengan Budi, dia hanyalah seorang karyawan biasa, gajinya pas-pasan bahkan tidak cukup untuk menghidupi dirinya sendiri, terjerat utang judi yang menumpuk. Uang untuk membayar utangnya adalah uang saya. Modal untuk membuka perusahaan juga uang saya. Rumah ini saya beli dengan uang warisan dari orang tua saya. Ada akta notaris, ada surat keterangan dari pemerintah daerah, dan bahkan ada tanda tangan persetujuan harta pribadi dari Budi. Anda mau melihat tanda tangan anak kesayangan Anda tidak? Bu Aminah terdiam. Dia tahu betul masa lalu anaknya, tetapi keserakahan telah membutakan matanya, sehingga dia sengaja mengabaikan kebenaran. Dia berbalik menatap Rizal meminta bantuan, tetapi Rizal saat itu hanya bisa menunduk dan menendang kerikil di kakinya. Kompol Budi memperingatkan lagi, suaranya lebih tegas. Ibu Aminah, saya ingatkan sekali lagi, jika ibu merasa tidak puas dengan sengketa ini, ibu bisa mengajukan gugatan ke pengadilan perdata. Tapi saat ini, menurut hukum dan ketertiban kota, Nyonya Dewi adalah pemilik rumah yang sah. Tindakan berkumpul banyak orang, membuat keributan, dan sengaja masuk tanpa izin ke properti pribadi ibu, melanggar hukum. Saya meminta semua orang untuk bubar segera. Jika masih terus membuat keributan, saya akan mengundang semua ke kantor polisi untuk membuat berita acara penanganan administrasi. Kerumunan yang penasaran di sekitar mulai berbisik-bisik. Kritikan dan cemoohan langsung ditujukan kepada keluarga Bu Aminah. Kira siapa? Ternyata mau merampas rumah menantu. Sudahlah, serakah itu merugikan diri sendiri. Nyonya Dewi ini pintar sekali, bersabar bertahun-tahun, baru sekarang melancarkan pukulan, telak. Bisikan-bisikan itu bagai jarum yang menusuk harga diri Bu Aminah, yang sudah rusak. Dia melihat sekeliling, tidak ada lagi yang memihaknya, dan melihat sikap tegas polisi, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan cara preman atau berpura-pura pingsan untuk menyelesaikan masalah saat ini. Tapi dia tetap tidak terima. Matanya bergerak-gerak seperti orang bingung, mencari alasan lain untuk menunda. Dan kemudian dia memikirkan alasan yang sangat konyol. Bu Aminah berdiri, membersihkan debu di pakaiannya, menatap saya dengan tatapan marah lalu berkata dengan nada sinis. Baiklah, kalau rumah ini milikmu, simpan saja. Tapi barang-barang anak saya, pakaian, buku-buku, kenang-kenangan dia, masih ada di sana. Saya harus masuk dan mengambilnya. Kamu mau merebut celana dalam mantan suami juga? Wanita tidak tahu malu. Saya mengangkat alis. Dia ingin masuk rumah? Tentu saja, saya sudah menyiapkan untuk momen ini sejak lama. Jika dia ingin melihat, saya akan membiarkannya melihat. Melihat untuk kecewa yang paling dalam. Begitu Bu Aminah selesai bicara, Sari dan Rizal juga ikut-ikutan. Rizal maju, menunjuk ke arah saya, betul. Kakak saya sudah tinggal di sini bertahun-tahun, barang berharga apa saja yang ada. TV layar lengkung 100 inci yang kakak saya beli, set speaker senilai miliaran, lalu beberapa botol minuman mahal lagi. Kamu, jangan coba-coba menelan semua. Buka pintu, biarkan saya masuk mengambil barang-barang kakak saya. Sari juga dengan angkuh berkata,
Tas-tas yang Budi berikan padaku, kakak simpan, sebagai milik pribadi, kan? Kembalikan segera. Saya menatap ketiga ibu dan anak, itu. Dalam hati terkekeh. Mereka masih mengira villa ini masih utuh seperti kemarin? Mereka mengira saya ini orang bodoh, setelah bercerai masih membiarkan harta untuk mereka jarah. Saya berbalik ke arah Kompol Budi, tersenyum ramah. Pak Budi, untuk menghindari, mereka memfitnah saya merebut harta mantan suami. Saya setuju untuk membuka pintu, agar mereka bisa memeriksa dan mengambil barang-barang pribadi Budi. Saya juga ingin menyelesaikan masalah ini dengan tuntas. Agar tidak berlarut-larut di kemudian hari, saya mohon bantuan bapak-bapak polisi dan warga di sini untuk menjadi saksi. Kompol Budi mengangguk setuju. Baik, jika Nyonya Dewi setuju, itu bagus sekali. Silakan masuk, ambil barang-barang pribadi, lalu pergi dengan tertib. Saya akan menugaskan seorang rekan untuk ikut masuk mengawasi, menghindari keributan. Mendengar saya berkata demikian, mata Bu Aminah bersinar terang seperti lampu mobil. Dia mengedipkan mata kepada Rizal dan Sari, ekspresi puas jelas terlihat di wajahnya. Pasti dalam benak mereka berpikir bahwa begitu bisa masuk ke dalam rumah, mereka akan bertahan dan tidak mau keluar, atau setidaknya bisa mengeruk barang-barang mahal yang sering dibanggakan Budi. Nah, begitu dong. Cepat buka pintunya. Bu Aminah mendesak, tangan dan kakinya gatal, ingin segera menerobos masuk. Saya dengan santai berjalan menuju gerbang, mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi manajemen rumah pintar. Hanya dengan sekali sentuh ringan di layar, suara kunci pintu elektronik terdengar. Klik-klak, lembut dan modern. Gerbang besi yang berat perlahan terbuka. Saya berdiri minggir, mengulurkan tangan memberi isyarat masuk. Senyum di bibir. Saya saat itu mungkin adalah senyum paling misterius yang pernah mereka lihat. Silakan ibu dan adik-adik masuk dan periksa baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat ya. Keluarga Budi sama sekali tidak peduli dengan sikap saya. Begitu gerbang terbuka, cukup lebar, mereka langsung menerobos masuk seperti angin puyuh. Rizal berlari di depan, Sari dan Bu Aminah terhuyung-huyung di belakang. Para sopir truk dan beberapa buruh angkut mengintip dari luar gerbang, menunggu instruksi untuk masuk mengangkat barang. Mereka berlari melintasi halaman taman yang luas. Saya berjalan santai di belakang bersama seorang polisi muda. Saya melihat tampilan mereka yang terburu-buru dan serakah, merasa kasihan. Mereka sedang berlomba menuju tujuan yang kosong. Rizal adalah orang pertama yang menyentuh gagang pintu utama. Dia menarik pintu dengan kuat. Asanti. Ia membuka lebar kedua pintu kayu jati yang kokoh. Berteriak keras, Bu. Kita berhasil merebut kembali rumahnya. Teman-teman, ayo, angkat dulu set meja kursi kayu antik ini ke truk. Bu Aminah juga terengah-engah berlari, mulutnya tersenyum lebar hingga ke telinga. TV di ruang tamu itu milik saya. Siapa yang merebut akan saya? Patahkan tangannya. Mereka menyerbu masuk ke dalam rumah dengan semangat, membara seperti pasukan penyerbu. Namun di detik berikutnya, suara sorak-sorai mereka mereda, suasana tiba-tiba menjadi hening mencekam. Alih-alih suara langkah kaki yang bersemangat untuk mengeruk barang, saya hanya mendengar suara napas terengah-engah dan langkah kaki yang ragu-ragu dan kebingungan. Saya menaiki anak tangga, berhenti di pintu utama, melipat tangan di dada melihat ke dalam. Di depan saya adalah 3 bayangan yang terpaku di tengah ruang tamu yang luas, punggung mereka kaku seolah-olah mereka baru saja melihat hantu di siang bolong. Drama terbaik baru saja dimulai. Sinar matahari sore menembus jendela kaca besar, menyinari bagian dalam villa, mengungkap kebenaran yang telanjang dan kejam. Ruang tamu seluas lebih dari 100 meter persegi, yang dulunya didekorasi dengan mewah dan megah. Sekarang kosong, melompong, tidak ada lagi sofa kulit impor Italia berwarna coklat gelap mewah, yang sering diduduki Bu Aminah sambil menonton film dengan kaki terangkat. Tidak ada lagi TV layar lengkung raksasa yang bertengger di dinding berlapis marmer, tidak ada lagi karpet bulu domba yang lembut, tidak ada lagi vas keramik antik, tidak ada lagi lukisan cat minyak mahal. Semuanya telah lenyap, hanya tersisa 4 dinding putih polos yang dingin dan lantai marmer mengkilap, memantulkan wajah-wajah bingung dan terpana dari keluarga mantan suami. Rumah itu bergema dengan suara kekosongan yang menyeramkan. Bu Aminah terus mengucek mata, mengira matanya berkunang-kunang karena panas. Dia berlari, mengelilingi ruang tamu, meraba-raba dinding kosong, tempat yang dulunya digantungi benda-benda dekorasi mahal. Mana barang-barang? Kemana semua barang-barang? Bu Aminah berseru. Suaranya tercekat karena panik. Rizal tidak percaya matanya. Dia berlari masuk ke dapur. Saya mendengar suaranya, membuka lebar semua pintu lemari dapur, menarik laci-laci dengan berisik. Bu, dapur juga tidak ada apa-apa. Kulkas, oven, mesin pencuci piring, sampai sendok, garpu pun hilang semua.
Suara Rizal terdengar sangat sedih. Sari dengan tergesa-gesa berlari ke lantai atas. Suara sepatu hak tingginya berdecit di tangga kayu, bergema di seluruh rumah. Hanya sesaat kemudian, teriakan melengking Sari terdengar dari atas. Ya Tuhan, kamar tidur kosong, melompong. Tempat tidur, kasur, lemari pakaian, meja rias, dia sudah membersihkan semuanya. Tidak ada satupun gantungan baju. Saya berdiri bersandar di kusen pintu, melihat Bu Aminah yang berdiri di tengah ruang tamu. Tangannya gemetar menunjuk ke arah saya. Kamu menyembunyikan barang-barang kemana? Kamu membawa semua harta anak saya ke mana? Saya melangkah masuk, suara langkah sepatu saya berbunyi di lantai, marmer, terdengar tajam dan dingin. Saya menatapnya, dengan tenang menjawab, Bu Aminah, Anda salah. Harta benda di rumah ini, dari TV sampai sofa, semuanya dibeli dengan uang saya, tercatat di faktur atas nama saya. Sebelum bercerai, saya sudah menyuruh orang untuk membereskan semuanya. Saya sudah menjual semuanya. Menjual barang bekas. Menjual barang-barang lama, bersih semuanya. Sekarang rumah ini benar-benar hanya 4 dinding dan atap untuk berlindung dari hujan dan panas saja. Bu Aminah mendengar itu, seolah ingin pingsan. Dia memegang dadanya, terhuyung-huyung lalu jatuh terduduk di lantai dingin karena tidak ada lagi kursi untuk diduduki. Kamu jahat sekali. Lalu barang-barang Budi mana? Pakaiannya mana? Oh, beberapa pakaian lama Budi dan beberapa barang kecil yang dia tinggalkan. Ya, saya menunjuk ke sudut taman belakang rumah. Saya sudah masukkan ke dalam beberapa karung hitam dan buang di sudut halaman sana. Silakan Anda pergi ke sana dan cari sendiri. Di dalam rumah ini sama sekali tidak ada lagi barang-barang yang berhubungan dengan keluarga Anda. Rizal keluar dari dapur, wajahnya merah padam karena marah. Dia melihat sekeliling rumah yang kosong. Menyesali harta yang hampir berada dalam genggamannya. Dia menggeram, kamu hebat, kamu begitu tega menjual habis, semuanya seperti ini, saya tidak percaya. Pasti kamu menyembunyikan uang dan emas di brankas di kamar utama. Setelah mengatakan itu, Rizal berlari ke lantai atas seperti binatang buas. Saya tidak peduli untuk menghentikannya, biarkan saja dia melihat ke sana. Brankas yang tertanam di dinding sudah saya buka lebar, kosong melompong, hanya menyisakan sedikit debu tipis. Beberapa saat kemudian, Bu Aminah dan kedua anaknya berkumpul kembali di ruang tamu. Wajah mereka terlihat lesu, keringat bercucuran. Kekecewaan terlihat jelas di setiap tatapan mata. Mereka sudah bersusah payah menyewa truk, bersusah payah membuat keributan, bersusah payah bermimpi, hanya untuk mendapatkan hasil nol besar. Villa 90 miliar kini bagi mereka tidak ubunnya seperti gua batu besar yang tidak bernilai guna. Seketika Bu Aminah menatap saya penuh kebencian. Kamu licik sekali nak. Saya tidak menyangka kamu akan perhitungan sampai sejauh ini. Saya mengangkat bahu, menjawab, saya hanya sedang membersihkan sampah-sampah untuk mempersiapkan kehidupan baru saja. Orang yang tidak pantas sudah pergi, jadi barang-barang pun seharusnya ikut pergi, agar tidak mengganggu pandangan. Saat mereka masih kesal, hawa panas sore mulai merasuk ke dalam rumah, membuat rumah dengan jendela kaca besar itu menjadi rumah kaca raksasa. Panas matahari, terserap tetapi tidak bisa keluar. Keringat mulai mengucur di dahi Bu Aminah. Ujian selanjutnya untuk mereka baru saja dimulai. Panas bulan April di Jakarta bukanlah lelucon. Suhu di luar ruangan mencapai hampir 40 derajat Celcius, dan di dalam villa yang tertutup rapat ini, suhunya bahkan lebih mengerikan. Udara yang pengap, sesak, dan kekurangan oksigen membuat orang merasa sulit bernapas. Sari adalah orang yang paling tidak tahan. Dia adalah wanita manja yang terbiasa hidup enak, kemana-mana harus ada AC. Kini, lapisan bedak dan lipstik di wajahnya meleleh berantakan karena keringat. Baju sutranya menempel lengket di punggungnya. Dia terus mengipas-ngipas sambil mengerutkan kening. Panas sekali. Kenapa di dalam rumah panas seperti tungku begitu? Rizal, kamu nyalakan AC. Daung. Rizal yang sedang kesal mendengar perintah kakaknya juga dengan jengkel mencari remote control. Dia berlari ke tempat sakelar pusat, menekan tombol-tombol kontrol sistem AC sentral berulang kali, tetapi yang menjawabnya hanyalah keheningan yang menyeramkan, tidak ada suara dengungan angin yang familiar, tidak ada hembusan udara dingin yang keluar, layar kontrol gelap gulita. Aneh, kenapa tidak ada listrik atau rusak? Rizal memukul-mukul panel kontrol. Sari yang kepanasan tidak tahan, berniat berlari ke kamar mandi di lantai dasar, untuk mencuci muka agar segar. Dia menerobos masuk, memutar keran air wastafel, sekuat tenaga. Tetapi keran air hanya mengeluarkan suara, gluk-gluk kering lalu, meneteskan 2-3 tetes air keruh. Tidak ada air. Sari berteriak dari dalam kamar mandi. Bu, tidak ada air juga. Haus sekali, panas sekali, saya bisa mati. Bu Aminah yang sedang duduk di lantai,
Keringat membasahi punggung bajunya, mendengar putrinya berteriak, semakin panik. Dia berbalik membentak saya. Dewi, kamu melakukan apa? Kenapa? Tidak ada listrik, tidak ada air? Kamu mau membunuh orang? Ya, saya berdiri bersandar di dinding, tangan saya mengipas-ngipas kipas kertas kecil yang baru saja saya keluarkan dari tas, dengan gaya yang tenang dan santai. Sangat kontras dengan penampilan mereka yang menyedihkan. Saya menatap. Bu Aminah, suara saya tenang. Aneh sekali Anda, Bu. Saya sudah pindah rumah. Tidak ada penghuni, jadi saya harus memutus listrik dan air untuk menghemat biaya dan memastikan keamanan kebakaran, kan? Kemarin saya sudah menelepon PLN, dan PDAM meminta untuk membatalkan kontrak dan memutus semua layanan. Wajah Bu Aminah merah padam karena marah hingga tercekat, dia menunjuk ke arah saya dengan tangan gemetar. Sekarang rumah ini hanya tinggal kerangka saja, tanpa listrik, tanpa air, tanpa internet. Jika ibu dan adik-adik ingin tinggal dan menikmati panas ini, silakan saja, saya tidak akan menghalangi. Tapi ingat, hati-hati, hari sudah gelap, di dalam rumah gelap seperti kuburan. Kalau tersandung dan patah kaki, kan repot. Rizal mendengar itu, sangat frustrasi. Dia jatuh terduduk di anak tangga, menyeka keringat dengan ujung bajunya, mengeluh. Bagaimana bisa tinggal di tempat seperti ini, panas membakar, gelap gulita, tidak ada internet sama sekali, lebih baik kembali ke kontrakan. Sari keluar dari kamar mandi, wajahnya berantakan, rambutnya lengket. Suaranya merintih, Bu, saya tidak tahan lagi. Ayo pulang Bu, kalau di sini sebentar lagi saya bisa pingsan. Kulit saya rusak, semua. Saya menatap ketiga ibu dan anak itu, dalam hati berpikir, baru menghadapi sedikit kesulitan materi seperti ini saja sudah tidak tahan. Padahal mereka ingin merebut rumah, ingin menjadi penguasa. Memang benar, orang yang hanya tahu menikmati hasil kerja keras orang lain, daya tahannya pun hanya sampai segitu saja. Bu Aminah melihat sekeliling rumah yang luas, namun kini menjadi rumah kaca yang panas. Dia menyesal, tetapi panas yang nyata membakar kulitnya. Dia dengan tergesa-gesa bangkit, berusaha menyelamatkan sedikit harga diri terakhirnya. Baik, kamu hebat. Hari ini saya belum siap, jadi saya maafkan kamu untuk sementara. Tapi jangan kira ini sudah selesai. Saya akan memanggil tukang listrik dan air untuk menyambungnya lagi segera. Rumah anak saya suka. Menyalakannya kapan saja itu hak saya. Saya tersenyum. Baiklah, jika ibu punya dokumen yang membuktikan hak milik untuk menandatangani kontrak baru dengan PLN, tapi jika ibu sengaja menyambung tanpa izin, hati-hati bisa didenda dan dituntut loh. Bu Aminah mendengus keras, lalu mengayunkan tangan memberi perintah kepada kedua anaknya. Pulang. Di sini, pengap sekali. Aura wanita jahat ini terlalu berat. Saya tidak bisa bernapas. Pulang. Saya bilang, mereka dengan ribut-ribut menuju pintu. Terlihat kalah telak, namun saya belum melepaskan mereka begitu saja. Ada satu pukulan psikologis lagi yang perlu saya berikan untuk memastikan mereka tidak berani mendekati atau mengganggu lagi. Saat keluarga Bu Aminah baru saja tertatih-tatih melangkah keluar pintu utama, berniat berbalik dan pergi, saya memanggil mereka. Tunggu dulu, sebelum pulang, mohon semuanya melihat ke dinding sebentar. Saya menunjuk ke arah dinding putih, di seberang pintu masuk. Di sana, saya sudah menempelkan selembar kertas A4 yang dicetak dengan tulisan merah menyala, huruf-huruf besar dan jelas langsung. Menarik perhatian, Rizal menyipitkan mata, membaca keras-keras tulisan itu, hak milik pribadi yang sah, dilarang masuk dan merusak. Setiap tindakan merusak, bahkan sekecil goresan, cat dinding, akan dituntut karena kejahatan perusakan properti pribadi. Setelah membaca, Rizal berbalik menatap saya, wajahnya mencibir. Kamu mau menakut-nakuti siapa? Kertas lusuh ini mau menakut-nakuti saya? Kalau saya suka, saya akan coret-coret di sana. Kamu mau apa? Saya mendekati kertas itu, menunjuk ke langit-langit tempat ada sebuah titik hitam kecil yang berkedip lampu merah. Kamu lihat baik-baik, itu adalah kamera keamanan yang ditenagai baterai cadangan, beroperasi secara independen tanpa listrik. Data langsung dikirim ke server perusahaan keamanan dan ponsel saya. Rekamannya sangat jelas, low resolusi 4K, terlihat jelas setiap pori-pori kulit. Saya berhenti sebentar untuk mengamati perubahan ekspresi ketiga ibu dan anak itu, lalu melanjutkan dengan suara tegas. Rumah ini baru saja saya cat ulang, seluruh dinding dan lantai untuk persiapan dijual. Nilai kontrak perbaikan adalah 2 miliar rupiah. Jika kalian merusak sedikit saja lantai, mengotori dinding, atau memecahkan kaca, saya akan mengekstrak rekaman kamera, membuat berita acara, dan menuntut kalian ke pengadilan atas tuduhan perusakan properti. Saat itu, bukan hanya harus membayar miliaran rupiah, tetapi juga ada risiko masuk penjara.
Kamu Rizal pasti tahu betapa sulitnya mencari pekerjaan jika punya catatan kriminal, kan? Mendengar kata miliaran rupiah dan penjara, wajah Rizal pucat pasi, dia menarik tangannya, tidak berani menyentuh dinding lagi. Sari juga merapat ke ibunya, ketakutan melihat kamera di langit-langit seolah melihat monster. Bu Aminah, meskipun kesal, juga takut kehilangan uang. Dia sangat pelit, tidak ingin mengeluarkan sepeser pun, apalagi membayar miliaran. Dia melotot tajam ke arah saya lalu menarik tangan kedua anaknya, menyeret mereka keluar. Ayo, pulang. Jangan berurusan lagi dengan wanita gila ini. Nanti lihat saja. Surga, punya mata, kamu hidup durhaka seperti ini tidak akan punya akhir yang baik, nak. Saya berdiri dengan melipat tangan, melihat punggung mereka yang tertunduk lesu. Berjalan keluar gerbang, hati saya sangat lega. Saya berseru, terima kasih atas kekhawatirannya, Bu. Saya sangat percaya pada hukum karma. Siapa menabur angin, pasti menuai badai. Ibu pulang saja, matahari terik, hati-hati terkena sengatan. Matahari, setibanya di gerbang, para sopir truk dan buruh angkut sedang duduk menunggu di bawah pohon. Melihat keluarga Bu Aminah keluar dengan tangan kosong, mereka bertanya dengan bingung. Jadi tidak jadi pindah, Bu? Lalu barang-barang di truk ini bagaimana? Sekarang mau kembali ke tempat semula atau kemana? Bu Aminah yang sedang kesal, ditambah pertanyaan bertubi-tubi, menjawab dengan jengkel. Masuk apa? Ini seperti terowongan, bagaimana bisa tinggal? Kalian, kembalikan saja ke tempat semula. Seorang sopir truk bertubuh besar dengan kulit hitam manis melompat dari mobil, menghalangi jalan Bu Aminah. Nyonya, apa yang ibu katakan itu benar? Pagi ini ibu menyewa truk untuk pergi, sekarang menyuruh kembali. Ongkosnya dihitung bagaimana? Dari tadi kami menunggu di sini, lebih dari 2 jam, ditambah lagi biaya menunggu truk. Loh, total perjalanan pergi, pulang, dan waktu tunggu adalah 3 juta rupiah. Ibu bayar sekarang agar kami bisa bekerja, yang lain. Bu Aminah mendengar kata 3 juta rupiah langsung meronta-ronta, seperti lintah terkena cuka. Apa? 3 juta rupiah? Kalian mau merampok? Mobil, cuma jalan sebentar saja mahal sekali begitu? Saya tidak punya uang, saya hanya bayar 1 juta rupiah saja. Kalau tidak mau, pergi, ibu mau menipu kami, pekerja keras, ya? Sopir truk itu maju. Beberapa buruh, angkut lainnya juga mengepung, wajah mereka terlihat marah. Saya berdiri di halaman. Melihat melalui celah gerbang menyaksikan pemandangan kacau itu, tidak bisa menahan tawa. Bu Aminah akan mendapat pelajaran lagi, tentang meremehkan kerja keras orang lain. Saya berdiri di balik gerbang besi, mengamati drama menarik yang berlangsung, tepat di depan rumah lama saya. Panas terik sore hari pukul 3 membuat udara di sekitar terasa pekat, namun panas dari pertengkaran di luar jauh lebih hebat. Sekelompok sopir dan kernet, total sekitar 5 atau 6 pria bertubuh kekar, kulit mereka gosong karena terbakar matahari dan angin, sedang mengepung Bu Aminah dan kedua anaknya. Mereka telah menunggu selama berjam-jam di bawah terik matahari, perut lapar, tenggorokan haus, kesabaran mereka sudah habis sejak lama. Sekarang mendengar kabar harus mengangkut barang kembali dan masih ditawar harganya. Kemarahan mereka meledak seperti api, disiram bensin. Sopir bernama Haryono, bertubuh besar kekar, lengan bertato mengerikan, maju ke depan Bu Aminah. Dia menghisap dalam-dalam rokok lintingan dari pipa yang dibawanya, menghembuskan asap tebal lalu berkata dengan suara berat, "Ibu tua, ini lucu sekali. Ibu kira kami mengemudi mobil pakai air daun. Ya? Harga bensin naik, biaya tol, lalu upah kami buruh angkut yang keringatnya bercucuran. Kesepakatan awal 1 juta rupiah per mobil per perjalanan, 2 mobil jadi 2 juta. Sekarang ibu menyuruh kembali, dihitung tambahan 1 perjalanan lagi, ditambah biaya menunggu dari tadi. Saya ambil murah 3 juta rupiah totalnya itu sudah menghargai ibu sebagai orang tua. Ibu jangan coba-coba bersikap aneh-aneh di sini." Bu Aminah, meskipun dalam hati sudah ketakutan, namun sifat pelit dan kebiasaan menindas orang lemah masih membuatnya bersikeras membantah. Dia melambaikan tangan, wajahnya mengerut. "Kalian ini bekerja curang, ya? Mobil belum jalan ke mana-mana, dari tadi masih parkir di sini. Saya hanya bayar ongkos kalian, mengemudi dari kontrakan ke sini saja. 1 juta rupiah itu sudah terlalu banyak, ambil saja lalu pergi, jangan sampai saya panggil polisi." Mendengar 2 kata polisi, seluruh kelompok sopir tertawa terbahak-bahak. Dengan sinis, Haryono membuang puntung rokok ke tanah, menginjaknya hingga hancur lalu mendekati Bu Aminah. Bayangan tubuhnya yang besar menutupi Bu Aminah. "Ibu suka memanggil polisi, ya? Baiklah, ibu panggil saja, kita lihat. Polisi memihak pekerja keras atau penipu uang. Dan saya beritahu ibu, kami ini, sudah belasan tahun di bidang ini, sudah bertemu berbagai macam orang.
Jangan, sampai saya panggil teman-teman orang lapangan, untuk bicara baik-baik. Saat, itu bukan 3 juta rupiah lagi, tapi 30 juta rupiah untuk biaya pengobatan. Rizal melihat ibunya diancam, berniat ikut campur. Dia menyingsingkan lengan, bajunya, berusaha menunjukkan bahwa dia juga orang lapangan. Abang bicara, hati-hati. Ibu saya sudah tua, jangan menakut-nakuti. Soal uang bisa dinegosiasikan pelan-pelan. Kenapa jadi tegang begini? Haryono berbalik melototi Rizal dengan tajam, matanya memancarkan kemarahan. Kamu ini anak ingusan, siapa suka ikut campur? Saya sedang bicara dengan pemilik barang. Kamu mau membayar ganti ibu kamu, keluarkan dompetmu sini. Kalau tidak, punya uang, diam saja dan menyingkir. Rizal yang tertekan oleh aura Haryono, ditambah melihat beberapa kernet di belakang yang mengacungkan alat pembuka ban, dia langsung mengempis seperti balon kempes. Dia mundur, hanya saja saya, meminta abang-abang tenang saja. Bu Aminah melihat anaknya yang pengecut, lalu melihat para sopir yang agresif, dia tahu bahwa hari ini dia bertemu dengan orang yang tangguh. Dia ketakutan, hingga pucat pasi, tangannya gemetar mengeluarkan dompet kain lusuh yang disembunyikan di balik bajunya. Itu adalah uang yang dia sisihkan untuk hari tua, atau untuk membeli perabot baru untuk villa impiannya. Bu Aminah menghitung, setiap lembar uang 50.000 rupiah. Tangannya gemetar hingga hampir menjatuhkan uang ke tanah. Dia menghitung berulang kali, wajahnya menunjukkan kesedihan, seolah ada yang memotong-motong ususnya. Ini 3 juta rupiah. Kalian ambil lalu bawa barang-barang saya kembali. Ingat, harus hati-hati, kalau ada yang rusak sedikit pun, saya akan menuntut. Haryono merebut uang itu, menghitungnya dengan cekatan lalu tersenyum mencibir. Begitu, dong, lain kali kalau tidak punya uang, jangan sok-sokan menyewa mobil besar, menyusahkan kami. Setelah menerima uang, sikap para sopir berubah drastis. Mereka bersorak-sorai, dan naik ke mobil. Mesin mobil dinyalakan dengan berisik. Asap hitam pekat mengepul langsung ke wajah Bu Aminah dan kedua anaknya yang berdiri bingung di tengah jalan. Saya berdiri di halaman menyaksikan seluruh adegan itu, merasakan kepuasan yang merayap di hati. Itulah harga yang harus dibayar untuk keserakahan dan meremehkan orang lain. Namun drama belum berakhir. Iring-iringan truk berbalik pergi. Meninggalkan keluarga mereka sendirian, kejutan lain menanti adik ipar kesayangan saya. Setelah kedua truk itu menghilang dari pandangan, menyisakan ruang yang tenang, dan hawa panas yang menyengat, keluarga Bu Aminah baru mulai membereskan kekacauan untuk pulang. Bu Aminah berjalan sambil bergumam memaki para sopir. Dia menyesali 3 juta rupiah yang baru saja hilang sia-sia. Wajah Sari cemberut, riasannya sudah luntur, memperlihatkan kulitnya yang kasar dan berjerawat. Ayo pulang, Bu, di sini panas sekali, bisa mati. Bu, nanti kita pikirkan lagi. Di rumah, Kak Budi bilang malam ini dia akan datang untuk menyelesaikan wanita Dewi ini. Rizal berkata sambil merapikan celananya, dengan ekspresi lelah, menuju ke arah mobil Mazda 3 merah yang terparkir rapi di jalan setapak berbatu, di halaman villa. Tadi, saat saya membuka gerbang untuk mereka melihat-lihat, Rizal dengan cepat, mengemudikan mobil ini dan memarkirnya tepat di halaman, di samping anak tangga, dengan niat agar mudah memindahkan barang-barang pribadi Budi ke mobil. Dia mengira ini rumahnya, jadi dia suka memarkir di mana saja. Rizal mengambil kunci mobil, menekan tombol untuk membuka pintu. Lampu sein berkedip, suara bip terdengar. Dia membuka pintu pengemudi, berniat masuk, untuk menyalakan mesin agar AC menyala. Tetapi ketika dia hendak menekan gas, untuk memundurkan mobil, mobil itu berhenti mendadak dan tidak bergerak, meskipun mesin meraung. Ada apa ini? Rizal menjulurkan kepalanya keluar jendela melihat ke bawah, pemandangan di depannya membuatnya terbelalak, mulutnya menganga tidak bisa berkata-kata. Ban depan sisi pengemudi mobil telah terkunci erat oleh kunci roda, khusus berwarna kuning cerah, besar dan kokoh. Kunci jenis ini biasanya terlihat di tempat parkir mewah atau digunakan oleh polisi lalu lintas untuk menindak kendaraan yang melanggar. Bu, mobilnya terkunci rodanya. Rizal berteriak melengking. Bu Aminah dan Sari, yang sedang berjalan santai menuju gerbang. Mendengar teriakan Rizal, mereka terkejut dan berbalik. Mereka berlari ke samping mobil, melihat kunci roda kuning menyala seolah mengejek di bawah terik matahari sore. Kenapa begini? Siapa yang mengunci? Siapa yang berani mengunci mobil anak? Saya, Bu Aminah berteriak, menendang kunci besi dengan keras tetapi hanya membuat jari kakinya sakit. Saat itu Rizal baru menyadari selembar kertas ukuran A5 yang ditempel erat dengan selotip di kaca depan, tepat di depan mata pengemudi. Dia menarik kertas itu dengan cepat, membaca dengan lantang isi yang dicetak komputer dengan rapi. Pemberitahuan pelanggaran parkir ilegal di area properti pribadi. Kendaraan Anda telah dikunci rodanya sesuai dengan peraturan keamanan internal.
Mohon, hubungi pemilik rumah untuk membayar denda dan membuka kunci. Besarnya denda, berdasarkan kesepakatan. Perhatian, setiap tindakan merusak kunci tanpa izin akan dianggap sebagai perusakan properti. Rizal meremas kertas itu di tangannya, wajahnya merah padam karena marah. Dia mendongak ke balkon lantai 2, tempat saya berdiri dengan melipat tangan, melihat ke bawah dengan wajah tenang. Dewi, turun kamu sekarang. Kamu main-main. Apa ini? Hah? Buka kuncinya agar saya bisa pulang. Rizal berteriak, tangannya menunjuk lurus ke arah saya. Saya tersenyum lembut lalu menjawab dari atas. Oh, Rizal, kamu aneh sekali. Ini halaman rumah saya, tanah pribadi dengan sertifikat hak milik yang sah. Kamu seenaknya mengemudikan mobil dan memarkir tanpa izin. Saya menguncinya itu sudah sesuai aturan kok. Di apartemen mewah atau pusat perbelanjaan, mereka juga melakukan hal yang sama. Masuk kandang kambing harus mengembik kan? Mengembik apa? Kamu cepat turun kalau tidak saya hancurkan rumah ini sekarang. Rizal mengancam dengan agresif. Silakan saja hancurkan. Kamera sedang merekam di sini. Dan untuk membuka kunci, maaf ya, saya sedang sibuk. Saya ada janji untuk perawatan kulit di spa sekarang. Kuncinya sudah saya simpan di brankas. Sekarang saya harus pergi. Kamu biarkan saja mobilnya di sana. Besok kalau saya ada waktu, saya akan pulang dan membukanya untukmu. Biaya parkir mobil semalam di kawasan Menteng ini mahal ho, sekitar Rp500.000 per malam. Kamu siapkan uangnya dari sekarang ya. Setelah mengatakan itu, saya berbalik masuk ke dalam rumah, menutup pintu, balkon, tidak peduli dengan teriakan dan sumpah serapah dari Bu Aminah dan kedua anaknya yang terdengar dari halaman di bawah. Saya tahu pasti mereka tidak akan berani merusak rumah saya karena takut harus membayar ganti rugi, dan mereka juga tidak bisa meninggalkan mobil di sana, karena itu adalah aset terbesar yang sedang digunakan Rizal, meskipun atas nama Budi dan masih dalam cicilan. Saya menuruni tangga, menuju pintu belakang. Di sana saya sudah memanggil taksi online yang menunggu di jalan internal di belakang kawasan villa. Saya pergi, meninggalkan keluarga mantan suami bergumul dengan kunci roda dan triknya. Matahari Jakarta. Pelajaran tentang menghormati hak kepemilikan harus mereka pelajari dengan saksama. Setelah saya pergi, suasana di halaman villa semakin mencekik dan tegang. Bu Aminah duduk di anak tangga batu yang panas membara, menggunakan topi caping, lusuh untuk mengipas-ngipas, mulutnya tak henti-hentinya mengeluh tentang nasib buruk dan menantu jahat. Sari bersembunyi di dalam mobil untuk menghindar panas, tetapi karena mobil tidak bisa bergerak, menyalakan AC di tempat sebentar saja jarum bensin sudah menunjukkan hampir habis. Dia terpaksa mematikan mesin, membuka jendela, pasrah. Rizal mondar-mandir mengelilingi mobil seperti binatang yang terluka. Dia menendang ban mobil seolah melampiaskan amarah. Dia mencoba segala cara untuk melepaskan kunci itu tetapi sia-sia. Kunci itu terbuat dari baja yang ditem keras seperti batu, memeluk erat pelek mobil aloynya. Sialan, saya tidak percaya tidak bisa dibuka. Rizal mendesis melalui celah giginya. Dia mengeluarkan ponselnya, mencari di internet layanan perbaikan kunci, panggilan. Setelah beberapa panggilan telepon, sekitar 20 menit kemudian, seorang tukang kunci datang dengan sepeda motor. Tukang kunci tua berkacamata, itu mengamati mobil dan kunci roda khusus itu. Halo Pak, tolong bukakan kunci, ini. Pemilik rumahnya curang, menguncinya. Rizal menjelaskan dengan, geza-geza. Tukang kunci itu merapikan kacamata, melihat kunci dengan cermat lalu bertanya, dengan santai, mobil ini milik siapa? Dokumen mobilnya mana? Mobil kakak, saya, dokumennya dibawa kakak. Tapi ini mobil keluarga saya Pak, Bapak buka saja. Berapa biayanya saya bayar? Tukang kunci itu menggeleng-gelengkan kepala sambil melambaikan tangan. Tidak, bisa, nak. Ini prinsip kerja, harus ada pemilik aslinya, harus ada dokumen yang sah baru saya berani mengerjakannya. Jangan-jangan ini mobil curian atau mobil sengketa. Kalau saya membukanya lalu polisi menangkap saya bagaimana? Apalagi, kunci ini jenis impor, kunci pengaman. Harus pakai kunci khusus atau mesin, potong hidrolik baru bisa diatasi. Dibuka manual tidak akan mempan, dan kalau dipotong, pelek mobilnya rusak nanti. Rizal memohon, Pak, tolong bantu saya bayar 2 kali lipat, mobil ini, benar-benar mobil keluarga saya. Sudah, saya tidak mau melihat kunci, ini saja sudah tahu barang mahal. Apalagi berada di halaman villa sebesar ini. Terlibat masalah hukum nanti repot, nak, biarkan pemilik rumah atau polisi yang menyelesaikannya. Setelah mengatakan itu, tukang kunci itu menyalakan motornya dan langsung pergi, tanpa berani berlama-lama lagi. Harapan terakhir Rizal pupus.
Kemarahan dalam diri Rizal mencapai puncaknya. Dia melihat sekeliling halaman, menemukan sebutir batu bata tergeletak di sudut taman. Mungkin lupa ditinggalkan oleh tukang bangunan. Rizal menggenggam erat batu bata di tangannya, menuju ke arah ban mobil. Saya akan hancurkan kunci ini, lihat kamu masih bisa menahan mobil saya tidak? Rizal meraung. Bu Aminah melihat anaknya hendak melakukan hal nekat, lalu panik, mencegah. Astaga nak, jangan. Kalau mobilnya rusak nanti dari mana uang untuk memperbaikinya? Pelek mobil itu mahal sekali. Tapi Rizal sudah kehilangan akal sehatnya. Dia mengangkat batu bata, tinggi-tinggi, menggunakan seluruh kekuatannya memukulkan ke kunci berwarna kuning. Brak. Suara benturan yang keras terdengar, batu bata pecah berkeping-keping dan beterbangan, tetapi kunci baja tetap kokoh, hanya tergores sedikit di permukaan. Cat. Sebaliknya, pukulan Rizal yang kuat dan tidak akurat mengenai bagian bodi mobil tepat di lengkungan roda, menyebabkan penyok besar dan menggores lapisan. Cat merah mengkilap. Lebih buruk lagi, pelek mobil alloy mahal juga penyok parah. Akibat benturan, Rizal menjatuhkan tangannya, melihat akibat perbuatannya sendiri, wajahnya pucat, pasi. Mobil yang dia rawat seperti telur di ujung tanduk, kini terlihat sangat menyedihkan. Sari di dalam mobil menjulurkan kepalanya keluar dan berteriak, "Kak Rizal gila, ya? Kakak merusak mobilnya semua, Kak Budi pulang nanti pasti membunuhmu." Rizal duduk tersungkur di tanah, memegang kepala, menjambak rambutnya. Dia benar-benar tidak berdaya. Kekuatan otot dan agresivitas premannya sama sekali tidak berguna menghadapi ketegasan hukum dan perhitungan dingin saya. Mobil itu tetap terparkir di sana, terkunci erat seperti tahanan yang sedang menjalani hukuman di halaman rumahnya sendiri. Bu Aminah melihat anaknya, melihat mobil itu, lalu melihat langit yang perlahan berubah menjadi ungu gelap di senja hari. Dia tahu bahwa mereka telah sepenuhnya terperosok ke dalam perangkap yang mereka masuki sendiri. Langit semakin gelap, lampu jalan berwarna kuning mulai menyinari jalanan. Menteng yang sepi. Ketenangan palsu menyelimuti kawasan villa. Namun di dalam halaman rumah nomor 86, suasana masih mendidih. Setelah panggilan telepon yang penuh air mata dan rayuan dari Bu Aminah, Budi akhirnya muncul. Sebuah taksi reyot berhenti di depan gerbang. Budi turun. Tubuhnya berbau alkohol menyengat, kemejanya kancingnya terbuka di dada, wajahnya merah padam karena mabuk dan marah. Dia baru saja minum-minum dengan teman-teman bisnisnya, sedang dalam suasana hati yang senang membual tentang kekayaan besar yang akan segera dia dapatkan. Kembali, lalu menerima kabar buruk dari ibunya. Budi melihat ibu dan kedua adiknya duduk merana di depan gerbang. Mereka terpaksa keluar karena takut di dalam halaman gelap dan banyak nyamuk. Penampilan mereka menyedihkan seperti pengungsi. Darah panas naik ke otak Budi meraung. Wanita sialan itu, berani-beraninya dia menyiksa keluarga saya begini? Budi tidak peduli, bertanya kabar ibu dan adiknya. Dia langsung menuju bagasi belakang mobil Mazda yang terkunci rodanya. Bagasi mobil tidak terkunci. Dia mengobrak-abrik dan mengeluarkan sebuah tongkat baseball logam yang berkilauan. Ini adalah senjata yang selalu dia bawa untuk mengintimidasi setiap kali ada masalah di jalan. Budi memanggul tongkat di bahunya, dengan agresif berjalan menuju pintu utama villa. Saat itu saya sudah kembali ke rumah setelah perjalanan spa yang menenangkan. Saya sudah menyalakan semua lampu di rumah, membuat villa bersinar terang seperti benteng cahaya. Sangat kontras dengan kegelapan di luar tempat keluarga Budi berdiri. Budi memukulkan tongkat dengan keras ke pintu kaca temper di aula utama. Suara benturan yang memekakkan telinga terdengar. Tetapi kaca tempered berlapis dua, tidak rusak sedikit pun. "Dewi, keluar kamu sekarang. Kamu bersembunyi seperti tikus ya? Keluar bicara baik-baik dengan saya. Kamu percaya saya akan menghancurkan rumah ini tidak?" Budi berteriak. Suara serak orang mabuk. Saya membuka pintu dan keluar ke balkon lantai 2. Di tangan saya memegang ponsel yang sedang dalam mode siaran langsung. Saya sudah menyiapkan skenario ini sebelumnya. Akun pribadi saya memiliki banyak pengikut berkat bisnis online saya, dan saat ini ribuan pasang mata sedang mengikuti pertunjukan Budi. Saya mengarahkan kamera ke bawah, merekam dengan jelas wajah garang dan tindakan preman Budi. Saya berbicara dengan suara tenang namun cukup keras agar Budi dan penonton siaran langsung bisa mendengar. "Selamat malam semuanya. Ini adalah profil Bapak Budi Harahap, Direktur Perusahaan X. Lihatlah bagaimana perilakunya terhadap mantan istri dan keluarganya setelah bercerai. Dia sedang memegang senjata dan mengancam saya serta merusak properti saya di rumah pribadi." Budi melihat saya merekam, semakin marah. Dia mengacungkan tongkat ke langit. "Kamu merekam apa? Matikan sekarang atau saya akan naik ke atas dan menghancurkan ponselmu. Kamu kira bisa mengancam saya?
Saya ini suamimu. Rumah, ini milik saya. Saya suka melakukan apa saja, itu hak saya. Budi, kita sudah bercerai. Putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum sejak siang ini. Anda sekarang hanya orang asing. Anda sedang masuk tanpa izin dan mengancam warga negara. Ribuan orang sedang menonton. Loh, Anda mau citra direktur Anda yang elegan hancur berantakan? Budi terdiam sejenak, dia mabuk, tapi masih ada sedikit akal sehat tentang harga diri. Namun rasa kesal, karena saya mengalahkannya membuat dia tidak bisa mengendalikan perilakunya. Dia kembali mengacungkan tongkat, berniat memukul kaca lagi. Saya tidak takut, kamu kembalikan uang saya. Kembalikan 3 miliar yang kamu tipu saya, untuk menandatangani surat pengalihan. Tongkat Budi hampir menyentuh kaca, sebuah suara yang dalam dan berwibawa terdengar dari arah gerbang. Budi, saya sarankan Anda segera berhenti, jika tidak ingin menginap di sel tahanan malam ini. Budi berbalik dengan cepat. Di gerbang berdiri pengacara Hadi, perwakilan hukum saya, bersama 2 pengawal, bertubuh tinggi besar berbusana hitam. Pengacara Hadi berjalan masuk ke halaman, dengan gaya yang anggun, tangan memegang tas kerjanya yang familiar. Budi menyipitkan mata melihat. Kamu ini, siapa? Pengacara langganan Dewi. Ya, pergi sana, biarkan saya dan istri saya saling menasihati. Pengacara Hadi merapikan jasnya, lalu berjalan berdiri di antara Budi dan pintu rumah saya. Dia berkata dengan jelas, saya pengacara Hadi, mewakili klien saya, Nyonya Dewi. Semua tindakan Anda dari tadi sudah direkam oleh kamera keamanan, dan Nyonya Dewi sedang menyiarkan langsung. Jika Anda memecahkan kaca itu, Anda akan melakukan kejahatan perusakan properti pribadi. Dengan nilai kaca ini, hukumannya adalah 6 bulan hingga 3 tahun penjara, belum termasuk tuduhan, mengancam pembunuhan, dan membuat keributan di tempat umum. Anda mau saya memanggil polisi kelurahan kembali? Budi menurunkan tongkat, menghela napas, matanya memerah menatap pengacara Hadi. Pengacara, kok begitu? Saya akan menuntut kalian atas tuduhan penipuan dan perampasan harta. Pengacara Hadi tersenyum, senyum seorang yang yakin akan menang. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan setumpuk berkas tebal. Anda ingin menuntut? Bagus sekali. Kami sedang menunggu Anda menuntut di sini, tetapi sebelum menuntut, silakan Anda melihat ini. Ini adalah alasan mengapa saya ada di sini malam ini. Di bawah lampu taman yang memancar dari semak-semak, dekorasi, setumpuk berkas di tangan pengacara Hadi terlihat seperti vonis mati bagi Budi. Budi mendengus, wajahnya masih berusaha terlihat tangguh. Apa ini? Jangan coba-coba mengancam saya dengan kertas-kertas lusuh itu. Pengacara Hadi dengan tenang menunjukkan halaman pertama kepada Budi. Itu adalah foto-foto yang sangat jelas. Dalam foto, Budi sedang memeluk seorang gadis muda, berpakaian minim di lobi hotel mewah. Foto lain menunjukkan mereka berdua, check-in di meja resepsionis, dan foto terakhir yang paling mematikan adalah Budi sedang menandatangani tagihan pembayaran kamar. Wajah Budi berubah warna, dia merebut kertas itu, tangannya gemetar. Di mana ini? Kalian menguntit saya? Itu adalah bukti perselingkuhan selama masa pernikahan. Tapi itu belum semuanya. Pengacara Hadi melanjutkan, suaranya dingin seperti pisau memotong batu. Yang lebih penting ada di halaman berikutnya. Silakan Anda lihat laporan bank ini. Budi membalik halaman berikutnya. Angka-angka menari-nari di depan matanya. Itu adalah riwayat transaksi rinci dari rekening pribadi Budi dan rekening perusahaan atas nama Budi. Baris-baris transaksi ditandai dengan stabilo kuning cerah. Tanggal, bulan, tahun transfer ke Ibu Aminah 500 juta rupiah. Keterangan, uang jajan Ibu. Tanggal, bulan, tahun transfer ke Rizal Harahap 1 miliar 200 juta rupiah. Keterangan, membantu membayar utang adik. Tanggal, bulan, tahun penarikan tunai di cabang 1 miliar 300 juta rupiah. Total uang 3 miliar rupiah. Pengacara Hadi dengan lantang menyatakan, Bapak Budi, uang sebesar 3 miliar rupiah ini Anda transfer dan tarik tepat sebelum pengadilan menerima gugatan cerai ini. Ini adalah harta bersama suami istri selama masa pernikahan. Tindakan Anda menyembunyikan dan mentransfer aset secara diam-diam kepada ibu dan adik Anda, serta pengeluaran untuk tujuan ilegal seperti membayar utang judi Rizal, tanpa persetujuan Nyonya Dewi adalah pelanggaran serius terhadap undang-undang, perkawinan dan keluarga. Bu Aminah yang menguping dari jauh, mendengar itu langsung melompat. Uang anak, saya hasil keringatnya, kalau dia memberikannya kepada saya, apa salahnya? Kamu mau melarangnya? Pengacara Hadi berbalik ke arah Bu Aminah, tatapan matanya tajam. Maaf, Ibu, menurut hukum, penghasilan selama masa pernikahan adalah harta bersama. Budi tidak punya hak untuk menentukan penggunaan uang sebesar itu secara sepihak.
Tindakan ini disebut pengalihan aset untuk menghindari kewajiban pembagian harta saat bercerai. Kami sudah memiliki bukti lengkap dan sudah menyusun surat gugatan. Pengacara Hadi kembali menatap Budi, memberikan pukulan terakhir. Bapak Budi, klien saya memiliki dua pilihan untuk Anda. Pertama, Anda mengembalikan setengah dari 3 miliar rupiah itu kepada Nyonya Dewi, yaitu 1,5 miliar rupiah ditambah bunga bank. Kedua, kami akan mengajukan laporan polisi atas tuduhan penipuan, perampasan harta, dan pelanggaran sistem perkawinan monogami. Dengan jumlah uang sebesar ini dan bukti perselingkuhan yang jelas. Menurut Anda bagaimana putusan pengadilan nanti? Anda mau kehilangan kehormatan, kehilangan jabatan direktur, dan kemungkinan masuk penjara? Budi terdiam kaku. Tongkat beisbol di tangannya jatuh ke tanah, menimbulkan suara kleng yang kering. Dia tahu pengacara Hadi tidak hanya mengancam. Hadi adalah pengacara terkenal di kalangan mereka. Apa yang dia katakan akan dia lakukan. Budi melihat angka-angka di laporan bank, keringat dingin membasahi tubuhnya, membasahi punggung bajunya meskipun cuaca panas. Uang itu sudah dia berikan kepada ibunya untuk membeli emas, membayar utang Rizal, habis tak bersisa. Sekarang dari mana dia mendapatkan 1,5 miliar untuk membayar saya? Kembali, kalian keterlaluan sekali. Budi mendesis, suaranya terdengar sangat lemah. Saya berdiri di balkon, berkata dari atas, tidak ada yang memaksa Anda. Saya hanya menuntut keadilan untuk diri saya sendiri. Anda hidup tidak setia, perhitungan sekecil apapun dengan istri tetapi boros untuk selingkuhan dan keluarga Anda. Sekarang saatnya Anda bertanggung jawab. Pengacara Hadi menambahkan satu kalimat, Anda punya 24 jam untuk berpikir. Sekarang saya minta Anda dan keluarga meninggalkan area properti pribadi klien saya. Jika tidak, saya akan segera memanggil polisi dengan bukti ancaman, kekerasan Anda barusan, setiap halaman dokumen yang dibuka, setiap angka yang muncul dengan jelas, seperti sayatan pisau yang mengiris harga dirinya. Budi menatap saya, menatap pengacara Hadi, lalu menatap keluarganya yang lusuh. Saat itu dia baru mengerti bahwa permainan catur ini dia kalah telak, agresivitas awalnya telah sepenuhnya dipadamkan oleh kekuatan bukti hukum. Dia menundukkan kepala, lalu membentak Bu Aminah dan Rizal. Pulang. Pulang, sekarang. Jangan membuat tontonan untuk orang lain. Seluruh keluarga mereka, dengan lesu berjalan keluar gerbang, meninggalkan mobil Mazda yang terkunci, rodanya oleh pengelola perumahan karena parkir salah di depan gerbang. Bayangan, mereka membentang panjang di bawah lampu jalan yang remang-remang, terlihat sangat menyedihkan dan kesepian. Saya mematikan siaran langsung, menghela napas lega. Babak pertama telah dimenangkan dengan gemilang, tetapi saya tahu keserakahan dan kebencian mereka tidak akan berhenti sampai di sini, terutama Sari. Adik ipar yang licik itu belum bertindak. Dengan pengalaman 5 tahun menjadi menantu di keluarga itu, saya sangat paham sifat asli mereka. Mereka seperti lintah kelaparan, begitu menempel, meskipun sudah ditarik hingga berdarah. Belum tentu mau melepaskan. Keheningan mereka saat pergi bukanlah pertanda penyesalan, melainkan isyarat akan datangnya badai yang tersembunyi. Saya mengantar pengacara Hadi ke mobil, tidak lupa berterima kasih atas bantuannya yang tepat waktu. Pak Hadi mengingatkan saya untuk berhati-hati dan mengunci pintu dengan rapat karena orang yang terpojok seringkali bertindak nekat. Saya mengangguk mencatat, kembali ke rumah, dan mulai mengaktifkan seluruh sistem keamanan ke tingkat kewaspadaan tertinggi. Saat saya duduk di ruang tamu mengamati layar kamera keamanan yang mencakup seluruh area sekitar, tidak jauh dari sana, di sebuah kafe pinggir jalan dengan lampu redup, keluarga Budi sedang berkumpul, merencanakan sesuatu. Detail-detail ini kemudian baru saya ketahui secara rinci melalui kesaksian Sari di kantor polisi. Tetapi saya bisa membayangkan adegan itu dengan jelas. Budi duduk menunduk di meja, kedua tangan memegang kepala, bau alkohol menyengat. Dia baru saja dipermalukan di depan umum, diancam tuntutan hukum, dengan jumlah uang yang sangat besar, sehingga dia seolah kehilangan semua semangatnya. Bu Aminah terus merintih, menyesali villa 90 miliar yang baru saja lepas dari tangannya, mulutnya tak henti-hentinya menyalahkan Budi yang tidak berguna, hanya Rizal dan Sari yang tidak terima. Rizal terus mengeluh menyesali mobil Mazda yang terkunci rodanya di halaman rumah saya. Dia berkata dengan nada kesal, sialan, mobil itu adalah sumber mata pencarian saya, harga diri saya. Sekarang ditinggalkan begitu saja di sana, kalau kena panas dan hujan rusak semua bagaimana? Dan tanpa mobil, besok mau pakai apa untuk bepergian? Mau pamer apa kepada orang lain? Sari duduk di sampingnya, matanya memancarkan perhitungan. Dia memang licik, tetapi dalam hal kelicikan tidak kalah dengan siapapun di rumah itu.
Sari mengangkat bahu dan berkata, Kak Rizal terlalu penakut. Nyonya Dewi itu hanya mengancam saja. Mana berani benar-benar menuntut, saya sudah memikirkannya. Baik-baik, yang terpenting dari mobil itu adalah dokumennya. Dokumen mobil abang, simpan di mana? Rizal terdiam sejenak lalu menepuk meja. Sialan, dokumen mobil saya simpan di laci glove box di kursi penumpang tadi. Buru-buru jadi lupa tidak diambil. Kunci cadangan dipegang Budi, tapi mobilnya sedang terkunci rodanya, jadi, menyalakan mesin pun tidak bisa jalan. Sari tersenyum tipis, menunjukkan sikap sok tahu. Kalau begitu mudah, Kak Budi, mabuk berat begini mana bisa diandalkan. Malam ini saya yang akan bertindak, saya akan menyelinap masuk dan mengambil dokumen mobil itu dulu. Kalau sudah ada dokumennya, kita panggil tukang kunci profesional, tunjukkan dokumennya. Mereka pasti mau mengerjakannya. Atau paling tidak, kita laporkan ke polisi bahwa mobil kita ditahan secara ilegal. Kalau ada dokumen asli, polisi pasti harus ikut campur membantu kita mengambil mobilnya. Bu Aminah mendengar itu lalu khawatir. Tapi rumahnya itu pagarnya tinggi dan rapat begitu. Kamu masuknya bagaimana? Kalau ketahuan bagaimana? Sari melambaikan tangan menenangkan ibunya. Ibu jangan khawatir, saya sudah perhatikan. Ada pagar di belakang rumah yang berbatasan dengan tanah kosong. Di sana ada beberapa pohon mangga yang tumbuh dekat dinding, mudah untuk dipanjat. Nyonya Dewi tinggal sendirian, sekarang pasti tidur pulas seperti mati. Sistem, alarm atau apapun itu pasti hanya mainan untuk menakut-nakuti anak kecil. Saya akan memanjat masuk, menggunakan kunci cadangan Budi untuk membuka pintu, mobil, mengambil dokumennya, lalu pergi dengan tenang. Sekalian saya lihat ada barang berharga apa yang terlupakan di halaman, saya akan ambil juga untuk mengganti kerugian mental. Rizal mendengar itu, gatal di telinga, mengangguk-angguk. Bagus, kamu orangnya kecil dan lincah, memanjat tembok cocok sekali. Saya akan berjaga di luar, kalau sudah dapat dokumennya, besok saya panggil teman-teman untuk menarik mobilnya segera. Seluruh keluarga mereka dalam keputusasaan dan keserakahan lupa bahwa saya bukan lagi istri yang naif seperti dulu. Mereka meremehkan persiapan saya dan terlalu tinggi menilai kecerdikan mereka yang picisan. Sari dengan semangat menyiapkan peralatannya. Sebuah tang pemotong kawat untuk memotong kawat berduri jika perlu. Sebuah pisau lipat untuk membela diri dan sebuah senter kecil. Malam itu, bulan sabit samar-samar, tertutup awan hitam, menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk tindakan yang mencurigakan. Saya mematikan semua lampu di rumah, hanya menyisakan beberapa lampu taman kuning remang-remang, menciptakan kesan bahwa pemiliknya sudah tidur. Saya duduk di sofa, menyesap anggur merah. Mata saya tidak lepas dari layar tablet yang menampilkan gambar dari 16 kamera inframerah yang tajam. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Suasana hening hingga terdengar jelas suara jangkrik di layar kamera nomor B yang menghadap ke pagar belakang. Sebuah bayangan hitam kecil mulai muncul. Bayangan itu bergerak diam-diam, melihat sekeliling lalu, mulai berpegangan pada cabang pohon mangga di luar, berayun ke atas pagar. Saya tersenyum dingin, meletakkan gelas anggur di meja. Mangsa sudah masuk ke dalam, yaring. Sari berpikir bahwa kegelapan adalah sekutunya, tetapi dia tidak tahu bahwa teknologi modern telah mengubah malam menjadi siang bagi pengamat. Melalui layar kamera inframerah, saya melihat dengan jelas setiap gerakan Sari. Dia mengenakan pakaian olahraga hitam ketat, kepala mengenakan topi baseball yang menutupi separuh wajahnya, kaki memakai sepatu kain lembut agar tidak menimbulkan suara. Sari duduk menggantung di pagar belakang setinggi lebih dari 2 meter, mengamati. Ke dalam halaman, melihat semuanya hening, dia terlihat puas, perlahan-lahan, menurunkan tubuhnya ke halaman rumput di belakang taman. Taman ini baru saja saya rapikan oleh tukang. Tetapi saya juga meminta mereka memasang sistem sensor gerak inframerah yang padat di sepanjang pagar. Sinar inframerah tak terlihat, saling bersilangan seperti jaring laba-laba raksasa yang tidak bisa dilihat mata, telanjang. Kaki Sari baru saja menyentuh tanah, melintasi area yang dipindai sensor, suara alarm berkekuatan tinggi tiba-tiba berbunyi keras, memecah kesunyian malam. Suara yang memekakan telinga dan terus-menerus seperti suara alarm kebakaran, bergema di seluruh kawasan Menteng. Bersamaan dengan itu, sistem lampu sorot, tegangan tinggi di 4 sudut taman menyala serentak. Mengubah taman belakang, rumah saya menjadi terang benderang seperti panggung di siang hari. Sari terkena cahaya terang yang langsung menyorot matanya, membuatnya silau dan panik luar biasa. Suara sirine membuat dia terkejut, jantungnya berdebar kencang, seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Dia dengan canggung mencoba memanjat kembali ke atas tembok untuk melarikan diri, tetapi karena terlalu takut, tangan dan kakinya gemetar, dia terpeleset dan jatuh terkapar di rumput. Seketika itu juga,
Dari pos keamanan bersama perumahan, petugas keamanan yang berjaga sudah mendengar sinyal alarm dari rumah saya. Mereka melaju dengan sepeda motor listrik hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. Gerbang utama otomatis terbuka atas kendali jarak jauh saya. Saya berjalan ke halaman belakang. Di tangan saya masih memegang ponsel, santai seperti sedang jalan-jalan sore. Di depan saya, Sari meringkuk ketakutan, tangannya menutupi wajah untuk menghindari cahaya sorot. Di sampingnya terlihat tas peralatannya yang berserakan, berisi tang, pisau, dan senter. 2 petugas keamanan bertubuh tinggi, besar mendekat, mengamankan Sari di tempat. Seorang berteriak keras, "Diam, angkat tangan." Tengah malam begini, menyusup ke rumah orang lain mau apa? Sari gemetar, tergagap-gagap menyangkal kejahatan. "Abang, maafkan saya hanya mencari kucing yang hilang, saya tidak mencuri." Saya mendekat, melihat mantan adik ipar saya yang gemetar seperti anjing basah. Suara saya sinis. "Mencari kucing sambil membawa tang pemotong kawat dan pisau lipat begitu? Ya, Sari, kamu mau mengoperasi kucing atau mau memotong kunci pintu rumah saya?" Sari mendongak, melihat saya, wajahnya pucat pasi. Dia tahu dirinya tertangkap, basah, tidak ada jalan untuk menyangkal. Saat itu, Rizal yang sedang berjaga di luar jalan, mendengar suara sirine yang memekakan telinga, sangat ketakutan. Alih-alih mencari cara untuk menyelamatkan adiknya, sifat pengecutnya muncul. Dia menyalakan mesin mobil pinjaman dari teman, lalu melaju kencang, meninggalkan Sari sendirian di tengah kepungan. Hanya 10 menit kemudian, mobil polisi kelurahan muncul lagi. Kali ini masih Kompol Budi bersama 2 polisi lainnya. Mereka melihat tempat kejadian, melihat barang bukti berupa senjata, menggeleng-gelengkan kepala dengan muak. "Kompol," Budi berkata dengan serius, "keluarga ini lagi, siang tadi baru saja membuat keributan, malamnya sudah berani memanjat tembok masuk tanpa izin. Tindakan ini memiliki indikasi tindak pidana pencurian dan masuk tanpa izin ke properti pribadi secara terorganisir. Silakan Nyonya ikut ke kantor untuk proses lebih lanjut." Sari meraung menangis terseduh-seduh, berbalik ke arah saya memohon. "Mbak Dewi, tolong saya tahu salah, saya tidak akan berani lagi. Mbak bilang saja ke Bapak polisi, agar saya dimaafkan." Saya berbalik dengan dingin. "Saat kamu memanjat tembok masuk ke sini, apakah kamu memikirkan hubungan persaudaraan? Sekarang hukum yang bekerja, saya tidak punya hak untuk ikut campur." Polisi memborgol Sari dan membawanya ke mobil tahanan. Suara sirine kembali meraung, tapi kali ini adalah suara hukuman. Saya berdiri melihat mobil itu perlahan menghilang, hati saya tidak merasa sedikit pun kasihan. Ini adalah pelajaran mahal yang harus dibayar Sari atas keserakahan dan kebodohannya. Dan malam ini pasti akan menjadi malam yang panjang bagi seluruh keluarga mereka. Keesokan paginya, di kantor polisi kelurahan, suasana berat menyelimuti ruang kerja. Sari duduk meringkuk di kursi interogasi, matanya bengkak karena menangis. Semalaman, pakaian hitamnya yang kotor karena lumpur dan debu membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Bu Aminah dan Budi sudah datang sejak pagi. Bu Aminah meratap dan menangis, matanya merah padam, sedangkan Budi duduk menunduk, kedua tangan saling menggenggam, wajahnya terlihat lesu dan kuyu setelah semalaman tidak tidur dan ketakutan. Rizal menghilang, tidak berani muncul, karena takut terlibat. Saya masuk ruangan bersama pengacara Hadi, begitu melihat saya Bu Aminah, seperti melihat pelampung penyelamat. Dia menyerbu, berlutut tepat di depan saya. Kedua tangannya memegang ujung gaun saya sambil memohon. "Dewi, Ibu mohon, padamu, nak, kasihanilah adikmu, dia masih muda dan naif, dia hanya kilaf. Sesaat saja nak, kalau dia dipenjara, hidupnya akan hancur. Ibu memohon padamu, Ibu memohon padamu." Saya mundur selangkah, dengan lembut melepaskan tangan Bu Aminah, melihat wanita yang dulu menghina dan menyiksa saya, kini berlutut di kaki saya. Saya tidak merasa puas, melainkan hanya merasakan kepedihan atas perubahan sifat manusia. Budi juga mendongak, suaranya serak, tidak ada lagi kesombongan seperti kemarin. "Saya salah, Dek, seluruh keluarga saya salah, kamu mau apa saja saya terima, tapi tolong maafkan Sari. Dia perempuan, kalau punya catatan kriminal nanti, bagaimana dia menikah, bagaimana dia mencari pekerjaan, anggap saja saya memohon satu anugerah terakhir darimu." Pengacara Hadi membantu saya duduk di kursi lalu membuka map dokumen, berbicara atas nama saya dengan jelas dan profesional. "Maaf, Ibu Aminah dan Bapak Budi, tindakan Nyonya Sari adalah masuk tanpa izin ke properti pribadi pada malam hari dengan membawa senjata. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman untuk kejahatan ini tidak ringan. Namun, mengingat belum menimbulkan kerugian serius terhadap properti dan nyawa, serta klien saya juga masih memiliki sedikit rasa hormat terhadap hubungan lama
kami dapat mempertimbangkan untuk menarik surat tuntutan. Mata Bu Aminah bersinar dengan secercah harapan. Benarkah, Pak Pengacara? Terima kasih Pak, terima kasih Dewi. Pengacara Hadi mengangkat tangan memberi isyarat agar dia tenang lalu melanjutkan. Namun, agar klien saya menarik tuntutan, pihak keluarga harus memenuhi persyaratan berikut untuk memulihkan kerugian dan membayar ganti rugi moral. Pertama, keluarga harus berjanji secara tertulis untuk tidak pernah mendekati area rumah pribadi dan tempat kerja Nyonya Dewi, tidak boleh melakukan tindakan pelecehan dalam bentuk apapun. 1. Kedua, keluarga harus membayar biaya perbaikan sistem pagar, penggantian kunci baru, biaya penambahan pengamanan, dan ganti rugi moral kepada Nyonya Dewi. Ya, saya setuju semuanya. Jadi berapa jumlah ganti ruginya? Budi bertanya dengan suara khawatir. Pengacara Hadi mendorong selembar kertas berisi rincian item-item ke arah Budi. Totalnya 150 juta rupiah, termasuk biaya pengacara dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan insiden tadi malam. Jumlah ini harus ditransfer pagi, ini juga agar kami menandatangani surat penarikan tuntutan. Mendengar angka 150 juta, Bu Aminah hampir pingsan. Dia merintih, ya Tuhan, kenapa banyak sekali? Mau membunuh orang, ya. Keluarga saya sekarang dari mana mendapatkan uang sebesar ini? Saya menatap lurus ke mata Bu Aminah, suara saya tenang tapi tegas. Bu Aminah, Anda pikir, kebebasan putri Anda sebanding dengan 150 juta rupiah tidak? Jika Anda sayang uang, biarkan saja hukum yang menyelesaikannya. Saya tidak memaksa. Budi menggertakkan gigi dan berbalik ke ibunya. Sudah, Bu, jangan menawar lagi. Menyelamatkan orang lebih penting. Saya akan mengusahakannya. Budi tahu bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk membungkam saya dan menyelamatkan sedikit kehormatannya. Jika kasus ini terbongkar, bukan hanya Sari yang masuk penjara, tetapi cerita buruk keluarganya juga akan tersebar luas di seluruh media. Saat itu, bagaimana dia bisa mencari nafkah? Akhirnya, di bawah pengawasan polisi, Budi dengan gemetar menandatangani surat perjanjian. Dia menelepon kemana-mana, meminjam uang secara mendesak dari teman-teman, bahkan harus menggadaikan jam tangan Rolex yang dipakainya baru, bisa mengumpulkan uang. Ketika suara notifikasi transfer uang masuk ke rekening saya berbunyi, saat itu, juga Budi jatuh tersungkur di meja, benar-benar kelelahan. Sari dibebaskan, memeluk ibunya sambil menangis tersedu-sedu. Seluruh keluarga mereka dengan lesu, saling menopang keluar dari kantor polisi. Saya melihat mereka pergi, hati saya terasa ringan. 150 juta rupiah ini akan saya gunakan untuk amal, sebagai bekal pahala untuk anak cucu di kemudian hari, karena uang dari tangan mereka saya juga tidak tertarik sama sekali. Setelah membayar denda dan ganti rugi kepada saya, keluarga Budi benar-benar jatuh miskin. Uang tunai cadangan mereka habis, utang menumpuk. Rumah kontrakan sempit juga sudah dikembalikan, kini mereka tidak punya tempat tinggal lagi di Jakarta. Budi memutuskan untuk membawa seluruh keluarga pulang kampung untuk sementara waktu untuk menghindari masalah dan utang, menunggu badai berlalu baru, memikirkan langkah selanjutnya. Sore itu, mereka menyewa sebuah mobil pikap tua, jenis mobil kandang ayam yang murah untuk menghemat biaya, menumpuk semua barang-barang berantakan di bak mobil. Ada pakaian, selimut, kipas angin, dan beberapa kardus barang-barang kecil yang Bu Aminah bersikeras tidak mau buang. Mobil itu ditumpuk tinggi, terlihat oleng seperti perahu kelebihan muatan sebelum badai. Budi mengemudi, Bu Aminah duduk di tengah, Sari duduk di samping pengemudi, sedangkan Rizal harus meringkuk di kursi belakang yang sempit bersama tumpukan tas. Setelah semalaman berdiskusi dalam kemarahan dan rasa malu, keesokan paginya, mereka memutuskan untuk membereskan barang-barang, menyewa mobil untuk kembali ke kampung. Mobil itu bergerak perlahan meninggalkan kota metropolitan, meninggalkan mimpi kekayaan yang telah hancur. Suasana di dalam mobil suram dan berat, tidak ada yang berbicara satu sama lain, hanya ada suara napas panjang Bu Aminah dan suara deru mesin mobil yang bising. Setelah menempuh sekitar 30 km sampai ke jalan raya yang sepi, tiba-tiba, sebuah pos polisi lalu lintas dan ketertiban kota memberi isyarat agar mobil berhenti. Budi dengan tergesa-gesa menepi ke pinggir jalan. Seorang polisi muda mendekat, memberi hormat lalu meminta, "Selamat siang Pak, mohon sopir menunjukkan STNK dan SIM. Mobil Anda terindikasi membawa barang berlebihan, melebihi dimensi, kelebihan muatan, dan dicurigai masa berlaku KIR, sudah habis." Budi dengan gugup mencari dokumen di dompetnya. Dia menyerahkan STNK dan surat KIR kepada polisi. Polisi memeriksa dengan cermat lalu menggelengkan kepala. Mobil ini masa berlaku KIR-nya sudah habis 6 bulan yang lalu. Stiker yang
ditempel di kaca depan juga sudah habis masa berlakunya. Selain itu, Anda membawa barang terlalu tinggi dari yang diizinkan, menutupi pandangan spion, sangat membahayakan keselamatan lalu lintas. Budi berkeringat dingin, mencoba menjelaskan. Maaf, Pak, keluarga saya pindah rumah ke kampung, kesusahan sekali jadi baru menumpuk barang agak banyak. Mobil, ini saya pinjam dari kenalan, tidak memperhatikan masa berlaku kirnya. Mohon, bapak-bapak maklum dan maafkan saya. Saya bersedia membayar denda di tempat. Polisi itu berwajah serius. Kami tidak ada ketentuan membayar denda di tempat untuk pelanggaran ini. Pelanggaran masa berlaku KIR yang melebihi batas waktu yang ditentukan akan dikenakan denda antara 4 hingga 6 juta rupiah dan dapat dicabut hak SIM-nya sesuai ketentuan. Ditambah lagi pelanggaran membawa barang berlebihan. Kami terpaksa membuat berita acara dan menyita kendaraan untuk proses lebih lanjut. Ditambah lagi pelanggaran membawa barang berlebihan. Kami harus menyegel mobil ini dan membawanya ke tempat penampungan kendaraan. Mendengar tentang penyitaan mobil dan pencabutan SIM, Budi seperti disambar petir. Dia tahu jika mobilnya disita saat ini, seluruh keluarga akan terlantar, di jalan tidak tahu harus kemana. Bu Aminah yang duduk di dalam mobil mendengar, itu lalu kembali berniat memulai drama menangis dan memohon. Dia membuka pintu mobil dan melompat turun, menyatukan tangan memohon kepada para polisi. Bapak-bapak, maafkan keluarga saya. Keluarga saya sudah menderita sekali, baru saja ditipu uangnya oleh menantu, sekarang pulang kampung pun tidak tenang. Bapak-bapak kasihanilah orang tua dan anak kecil. Tetapi hukum adalah hukum, tidak ada tempat untuk perasaan atau drama pingsan. Para polisi dengan tegas membuat berita acara, mobil derek dipanggil untuk menarik mobil pikap itu. Seluruh keluarga berempat berdiri terlantar di pinggir jalan raya yang berdebu. Di sekitar mereka adalah tumpukan barang-barang bawaan yang diturunkan dari mobil. Hujan mulai turun rintik-rintik, tetesan hujan yang dingin membasahi wajah dan tubuh mereka, menghilangkan sedikit harga diri terakhir mereka. Rizal melihat tumpukan barang yang basah, melihat ibunya menangis, melihat kakaknya yang tidak berdaya. Dia jatuh terduduk di pinggir rumput, memeluk wajahnya sambil menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Musibah datang tidak sendirian, kebahagiaan tidak datang berulang kali. Keserakahan dan kebiasaan meremehkan hukum telah mendorong mereka ke dasar jurang. Di bawah sorotan lampu, depan truk-truk yang melintas dengan cepat. Gambaran keluarga mereka terlihat sangat kecil dan tragis. Itu adalah akhir yang menyedihkan namun pantas bagi mereka yang menabur angin. 3 bulan setelah berbagai kejadian beruntun itu, hidup saya kembali normal, lebih damai dan cemerlang dari sebelumnya. Gugatan hukum untuk menuntut kembali 3 miliar rupiah yang Budi telah alihkan, akhirnya ada putusan. Pengadilan negeri, dengan bukti-bukti kuat yang disediakan oleh pengacara Hadi, memutuskan saya menang sepenuhnya. Budi diwajibkan mengembalikan 1,5 miliar rupiah kepada saya, setengah dari harta bersama yang dialihkan, ditambah biaya perkara. Karena tidak lagi memiliki uang tunai, dia terpaksa menjual paksa unit apartemen mewah yang masih dalam cicilan atas namanya untuk memenuhi putusan pengadilan. Setelah membayar utang bank dan membayar uang kepada saya, dia bangkrut, harus mengajak ibu tuanya pulang kampung untuk tinggal menumpang di rumah gubuk reyot kerabat mereka. Rizal diburu habis-habisan oleh para rentenir judi. Dia harus bersembunyi, berpindah-pindah tempat, hidup sebagai orang buangan, tidak berani menghubungi keluarga. Sedangkan Sari, dengan noda pernah ditangkap di kantor polisi. Catatan, kriminalnya tidak lagi bersih, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar. Mimpi menikah dengan pria kaya dan menjadi selebgram media sosial juga hancur berantakan. Dia akhirnya menerima pekerjaan sebagai buruh jahit di kawasan industri dekat kampung. Setiap hari berhadapan dengan jarum dan benang serta kesulitan yang dulu dia remehkan. Adapun saya, setelah menerima uang kemenangan gugatan, saya menyisihkan sebagian besar untuk disumbangkan ke Yayasan Anak Yatim Piatu dan Panti Jompo. Saya percaya bahwa ketika kita memberi, kita akan menerima ketenangan jiwa. Sisa uangnya saya gunakan untuk mewujudkan impian yang sudah lama saya pendam. Sebuah perjalanan panjang ke Eropa. Saya sudah menginjakkan kaki di Paris yang mewah, melihat menara Eiffel yang bersinar terang. Saya sudah naik gondola meluncur di kanal-kanal biru di Venesia, dan saya sudah berdiri di depan Colosseum kuno untuk merasakan keagungan sejarah. Perjalanan-perjalanan itu membantu saya membuka mata, menyembuhkan luka hati, dan menyadari nilai sejati diri saya. Kembali ke Jakarta, saya mulai merenovasi villa. Saya mengecat ulang dinding dengan warna krem hangat yang lembut, mengganti seluruh perabot dengan gaya minimalis namun elegan. Saya menanam lebih banyak bunga mawar dan tanaman hijau di taman,
mengubah rumah menjadi tempat peristirahatan yang damai sejati. Sore ini saya duduk di teras rumah, menyesap secangkir teh kamomil hangat sambil memandangi matahari terbenam di Sungai Ciliwung yang indah. Angin sore berhembus, lembut menerbangkan ujung gaun sutra saya. Hati saya terasa ringan, tidak lagi dibebani sedikitpun kesedihan tentang masa lalu. Kisah pernikahan saya yang gagal dan perjuangan saya mempertahankan rumah telah berakhir. Ini adalah pelajaran mahal tentang karma, tentang kemandirian, dan harga diri. Saya tersenyum, dalam hati berterima kasih atas badai yang telah berlalu karena berkat itu saya menemukan kembali diri saya sendiri. Seorang wanita yang mandiri, kuat, dan bahagia. Kebahagiaan atau penderitaan seorang wanita ditentukan oleh pilihan dan perjuangannya sendiri, bukan oleh pemberian siapa pun. Dan saya telah memilih akhir yang bahagia, memuaskan, dan lengkap untuk diri saya. Kisah ini berakhir di sini. Terima kasih atas waktu Anda mendengarkan dan menemani kisah ini. Jika Anda menemukan diri Anda dalam kisah ini, silakan tetap di saluran ini, tekan langganan untuk terus mengikuti kisah-kisah nyata, sederhana namun penuh perenungan di episode-episode berikutnya.